Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa melalui salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita bisa menggunakan akal sehat kita untuk kemudian menjalankan agama kita, yaitu agama Islam. Di saat agama lain kelabakan untuk mendudukkan akal, harta yang paling berharga yang ada pada dirinya, terhadap keyakinannya, kepercayaannya, Islam justru dengan santainya mendudukkan akal itu sebagai pilar utama di dalam beragama. Adakah agama di luar Islam ini akalnya selaras dengan keyakinannya? Tentu sulit untuk kita mencari jawabannya untuk mengatakan iya. Sebab fakta di luar sana kita melihat bagaimana mereka kewalahan untuk mendudukkan akal di dalam perkara iman. Tadi terakhir ada seorang kepala sekolah, dia mengatakan masuk akal Tuhan dalam Islam itu, ke dalam Kristen pola ke Tuhan dalam Kristen itu masuk akal. Begitu kita minta sedikit aja dia untuk membuktikan, menjabarkan itu, ternyata berat, sulit. Jadi harus lebih mengedepankan kepercayaan dan keyakinan saja. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang? Muslim abang, semangat ya siarnya. Iya, semangat. Ya, salam dari Lampung ya bang. Iya, salam dari Lampung. Makasih. Turun. Baik, makasih. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan Komal ini untuk kalian naik ke atas, kita berdiskusi membahas tentang perbandingan agama. Sedangkan teman-teman muslim kalau ingin naik Komal, cari Komal-Komal yang mungkin lagi santai atau karaokean gitu ya, supaya bisa naik tampil di atas. Kalau di sini mohon dengan hormat kita hanya menyiapkan waktu untuk berdiskusi dengan saudara-saudara kita non muslim gitu. Oke ya. Sekali lagi dimohon dengan hormat teman-teman Islam untuk tahan diri, jangan nafsuan. Duduk aja di bawah. Saksikan teman-teman kita Kristen yang naik ke sini. Catat hal yang penting kalau memang dianggap perlu untuk dicatat. Oke. Dipahami ya teman-teman ya. Jadi yang naik adalah saudara kita non-muslim. Semangat malam saudaraku Broncong. Apa kabar? Jumpa lagi kita malam ini. Ya, malam Jumang. Silakan buka kameranya saudara Broncong. Ya, nggak usah Jumang, nggak usah. Harus buka kamera kalau di sini bang. Iya, silakan. Buka dulu apa maskermu, baru buka kameraku. Buka kamera dulu, baru nanti pakai masker juga. Ya, jangan gitu lah. Anda itu terlalu tendensius gitu, nggak boleh gitu. Ya, silakan. Buka kameranya, silakan. Buka dulu lah maskermu. Kameranya silakan dibuka bang. Ya, silakan. Ya oke ya. Iya. Silakan. Ya. Ya, welcome. Ya.
Ini Apa? Topiknya apa? terkait dengan apa fungsi akal untuk agama Kristen. Hah? Gimana? Musiknya suruh kecilin dulu bang, musiknya. Ya, siap. Gimana, Bang Jumang? Apa fungsi akal untuk agama Anda? Adakah fungsinya atau nggak ada fungsinya akal itu? Kalau agama kami nggak ada akal-akalan loh. Nggak ada akal-akalan. Tidak ada. Jadi akal di agama Anda itu sangat berfungsi. Gimana? Jadi di agama Anda akal itu sangat berfungsi. Kalau di agama kami nggak ada akal-akalan, tidak ada. Berarti akal itu nggak dipakai dalam agama Anda ya? Nah, Oh, kami hanya ya gimana? berarti sama seperti kodok. Kodok juga nggak pakai akal kan? Kodok. Iya. Jumang. Loh, saya bertanya, jangan emosi. Dengar Jumang ya. Eh, Kita manusia, ya. Terus kenapa nggak pakai akal kalau manusia? Dengar dulu, kalau kodok nggak pakai akal, kau Iya. berarti kau kodok. Mengatakan Anda tidak pakai akal dalam agama. Nggak mana ada. Kau aja bodoh. Berarti sama seperti kodok. Kodok. Kodok juga nggak pakai akal, bang. Kau sama-sama dengan tai. Apa bedanya? Kau ketawa, uncuk nggak nampak. Uncuk nggak nampak. Gimana kau ngomong? Jumang ya? Jumang, sumping. Jangan kau tutup hidungmu. Jangan kau tutup hidungmu ngomong kau. Sumping. Anda mengatakan bahwa di agama Anda tidak ada akal. Berarti kan sama seperti kodok. Berarti kan? Kau sama dengan tai. Ya, enggak. Kalau saya kan agama saya. Jumang. Agama saya kan pakai Malu akal. kau ngomong uncungmu pun gak nampak. Allahu Akbar. Jadi sama seperti kodok. Kau tai. Kenapa? Karena Anda mengakui di agama Anda nggak pakai akal. Berarti sama Kau seperti tai. kodok. Bau, kau bau. Kalau saya kan agamaku pakai akal. Pakai akal-akalan. Beda kelas dong, beda kelas. Coba. Gimana kalian coba? Minum kencing bisa. Di Kristen segala sesuatu yang masuk mulut boleh kan? Iyalah. Nah, berarti kencing boleh. Kencing tai boleh. Tidak boleh. Kalau ini ya. Kan tadinya segala sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskanmu. Tidak. Berarti Itu kencing haram, ya. ayam, kencing kodok, kencing tikus, kencing kucing, kencing onta, kencing sapi, kencing babi, kencing orang, semua boleh masuk ke mulutmu. Jumang sumping kau. Dengar ya Jumang sumping ya. Jangan kau Segala sesuatu halal di agamamu, nggak ada yang haram. Apa yang haram di agamamu? Mana ada? Tapi kalian apa? ya itu dah. Kalau Apa yang kau haram di agamamu? Apa yang haram? Apa yang haram? menghina. Mana dalilnya? Haram kok menghina? Yang masuk ke kan mulut. cerita kau Yang Jumang. masuk ke mulut maksudku apa yang haram yang masuk ke mulut? Gak ada menghina ya. Kau. Nggak ada. Berarti makan Sumping. tai juga boleh kan? Mana kau makan tai kau tangan kau. Cuma sumping. Cuma sumping. Kasihan dia stres dia teman-teman. Stres dia. Enggak stres kita enggak.
Enggak. Kalau kami Jumang Sumping, enjoy. Enjoy aja. Ya kan tidak ada yang haram masuk ke mulut, makanya Tidak enjoy. ada. Tapi kalau kalian, tau kau, Makanya Jumang. Dengar dulu. tidak ada yang haram masuk ke mulut. Dengar ya, Jumang. Parah. Berarti isi jamban juga boleh. Karena Boleh, tidak ada yang haram masuk ke mulut. Dengar dulu Jumang Sumping, anak lonceng. Jumang Sumping, anak lonceng. Lucu. Lucu pula. Saya ulang lagi. Apakah ada sesuatu yang haram masuk mulutmu? Hah? Apakah ada yang haram masuk ke mulut Kristen? Itu masalah apa, Jumang? Ya masuk ke mulutmu. Ada Masalah nggak? apa? Kau Masalah jelaskan, makanan Jumang yang kau Sumping, makan, jelaskan. yang kau minum, terserah aja. Yang penting cairan, apapun itu yang masuk ke mulutmu boleh kan? Ya boleh. Berarti juga boleh kencing sapi, kencing babi boleh. Hah? Kencing babi boleh. Tidak boleh. Ya tadi boleh. Segala sesuatu boleh masuk ke mulut, tidak menajiskan. Kau gini, Jumang Sumping, gini ya, dengar ya. Jangan kau pegang hidungmu, kau ketawa. Nanti kau mau gigimu. Kalau Sumping memang gitu. Sumping kau. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya, Ya kalau Allah. kau mau membuka maskermu Ya Sumping. Allah ya Karim. Allah, kau bilang, gak ada Allah. Allah ada Allah, tak Allah. Allahu Akbar. Allah ini, Masya Allah ini, Allah. Allah ini. Jangan kau bilang Allah. Parah. Jadi kembali kepada tema, agama Anda itu tidak boleh pakai akal. Sekarang gini aja lah, aku tanya kau. Apa itu? Kau kalau kalian minum kencing unta halal nggak? Tidak boleh. Kencing kau, pembohong kau. Mas. Sana di minum kencing unta. Suruh yang diminta untuk minum kencing onta itu tadinya adalah orang kafir yang datang kepada Nabi kami. Oke, sekarang gini. Nggak ada di Islam. Jumang Sumping. Berbeda di kitabmu disuruh bakar roti di atas jelas Jumang Sumping. kering. Sekarang, Jumang Sumping. Jangan kau pegang hidungmu, kau ketawa kau. Di agamamu disuruh bakar roti di atas tai kering manusia. Nampak kali kau Sumping. Makanya kau pecundang bagi aku, pecundang kau. Allahu Akbar. Jangan kau pegang hidungmu, kau ketawa. Masya Allah. Masya Allah, kau bilang gak malu kau ngomong mukamu gak nampak. Pecut kau. Allahu Akbar. Masya Allah. Kontuit Luar kau. biasa. Kontuit kau. Ilmu gak ada. Kalau kau memang manusia, udah. Kenapa? Buka maskermu itu. Biar nampak sumpingmu itu. Enggak dong. Biar nampak mulutmu itu benar apa tidak gitu loh. Tahu gak? Macam aku. Nampak kan? Nampak gak? Nampak gak sumping? Nampak? Ketawa kau. Aku bisa ketawa. Pak sumping. Lucu teman-teman, lucu. Mengamuk dia. Lucu gimana di bawah itu? Tapi kalau kau saudara-saudaraku menonton, memang kau nggak jelas kau. Udah. Kalau kau memang manusia yang beradab, akal sehat, otakmu ada, kau buka maskermu itu. Udah. Kenapa bisa? Apa hubungannya dengan masker? Biar nampak wajahmu. Apa kau memang atau pembunuh kau? Teroris kau? Kontut kau. Kau bilang nampak kayu sumping. Sumping. Nampak kayu kau nak gonceng. Emosi dia teman-teman, emosi. Anak lonceng kau tahu kau? Kau bilang. Biar disimak sama teman-teman Kristen yang lain. Inilah karakter Kristen yang asli itu begini.
Mau banyak pun duit muda ini nggak apa-apa itu. Tapi kau memang bagi kami kau pecundang ini kah? Ini. Ini. Nih. Tahu gak nih? Ini asli. Kalau kami cuma sumping, nggak ada kami jadi stres macam nggak ada. Mengalahkan Bang Suma dengan logika nggak sanggup. Nggak tolak aku ya. Mengalahkan Bang Suma Bang dengan Sal. data nggak bisa. Nggak sanggup kau sama aku Bang Sal. Makanya kerjanya gini ya, si gini Broncong ya, ini gini cuma ya. begini Woi, doang, woi. marah-marah Cuma- doang si cuma Broncong sumping. ini. Cuma sumping. Cuman maki-maki doang Cuma si Broncong sumping. ini bisanya teman-teman. Cuma sumping. Karena nggak ada Cuma ilmu. Cuma sumping, kalau kau tidak Nggak ada data. ilmunya. Karena tidak ada ilmunya jadi begitu aja terus. Ya udah gini kerjanya, kak. teman-teman. Oke gini. Emosi terus dia. Enggak emosi tidak. Aduh, parah. Memang si Parah, gitu. Jupang Si Broncong ini ngamuk-ngamuk aja terus kerjanya. yang data. Buka masa. Aduh, parah. Berani dia Parah kau sumping? dia, teman-teman. Siapa yang parah? Kau mah yang sumping. Bukan Kamu mas kayak kenapa ngamuk-ngamuk? Kenapa kau ngamuk? Kenapa? Diam ya kau nggak jelas wajahmu nggak nampak sumping. Kenapa kau ngamuk? Memang anak haram kau, anak haram. Kenapa kau ngamuk-ngamuk? Kamu nggak tahu aku anjing. Yang sudah Ustaz Laden tuh DGJ data su mabok kayaknya tuh. Aku kece angkat siang. DGJ tuh turunkan bodoh orang tuh. Berdua bang. Apa dia? Ketolik Apa kece apa tuh? Apa Turun kece tuh, kalau kan tak ada ilmu turun sama bodoh kayak itu. Kau kesurupan. Partai sama ang. Apa? Apa lebat malu orang Kristen kayak gitu. Oh, kancang rambut mah. Itu semua itu buka mas kayak bilang kancang. Turun. Turun nggak apa-apa Turun turun kau, mabuk. Memang kancang sama ang. Mabuk apa kau tuh? Mabuk apa? Bodoh, tak ada ilmu. Oh, anak haram ang kok. Asli. Kancang. Orang Kristen. Sesama Kristen loh. Kalian itu sama-sama Kristen Nggak loh. urusan gitu, nggak urusan gitu. Tapi wajahmu yang sumping. Berarti memang kau stres kau memang. Kau yang sumping, Biasa bukan aku. fisik. Kau Kau dinasihati. sumping. Malu. Sumping. Buat malu kau tuh. Sumping. Asli. Ngomong Kan aja. cuma malu orang nih. Kalau etika di sekolah dulu tahu kau cumang sumping harus buka wajah, tahu kau? Tahu nggak ada etika kau ngomong? Kamu dia. Kau tutup mulutmu, tutup nanti lepas Gak ada gigimu. ilmu kau turun. Hah? Astaga Tuhan. Mana ajaran kasih kau Astagfirullahaladzim. Oh, Astaga. tak gitu aja, Kin. Mabok kayak ini orang nih. Astagfirullahaladzim. Apa gitu? Siang. Turun kan turun. Turun nggak apa-apa, turun aja. Main putih nggak apa-apa. Ngamuk dia, emosi dia. Kamu katanya gini kita cuma nggak kita Ilmu nggak itu botol. Hah? Bantah lah bro. Hei. Apa bro? Kamu udah katanya? Bilang sama si Jumang itu, bilang sama si Jumang itu, Dia bilang itu sama Katolik, broncong. mau kontolik nggak perlu lagi. Bilang sama si Jumang itu buka masker lo ngomong, biar nampak giginya. Apa ada kita? Oh bilang, Jumang lonceng anak lonceng kau memang tau kok. Ngamuk-ngamuk aja terus kerjamu, bos. Macam kau ditakuti aja kau ngamuk. Mau semua sama pun tak takut aku sama kau. Tapi kau buka wajahmu, kau pecundang kau. Kita cuma mau berdiskusi, terus kenapa kau Iya, ngamuk? diskusi kita cuma lonceng, buka maskermu, kenapa wajahmu, gigimu. Aduh, parah. Biar Orang sehat mau bisa diskusi. Iya, Orang mau buka diskusi, kontenmu. kamu kenapa ngamuk? Bukan Tenangkan ngamuk. dirimu dulu. Tenangkan Iya. dirimu dulu. Tenang. Molo. Istighfar dulu, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Lagi. Satu arah ilaha illallah. Wasadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, baik. Sama.
Ngomong doang. Apa beda orangmu? Akal, bego. Maliki yaumidin sirotol mustaqim sirotol ladzina amtarain warodolin. Kristen begini tolol, pantas disalib Tuhan, Udah. bego. Kau yang bego. Taruh ilmu Emosi muslim nih apa? Pak kerja bego. Ya, Bego apa? Emosi Kayak nih Kau yang bego. Jangan emosi, santai aja, santai. Aku cuma lonceng, Santai aja, nggak usah ngamuk. Kita diskusi. Enggak, kau enggak enak kau ngomong. Buka maskermu itu dulu, biar nampak hidungmu itu. oh ya. Kenapa mesti kau ribut sama maskerku? Yang malunya oleh kau nampak Buka wajahmu. benerin bego. Enggak juga. Kau yang bego inam. Ya sopo tiba mati oh sudah mati. Inam. Mabok, tolol. Saudara di mana? Gak ada minum. Broncong kamu di mana, Broncong? Cuma ngelonceng. Ya usah kau tanya, buka dulu maskermu biar kita ngomong. Udah. Kamu di mana ini? Di atas bumi. Oh. Sama dengan kau di atas bumi. Kupikir tadi hatimu lonceng. jagoan. Di hatimu cuma lonceng. Kupikir tadi jagoan tadi. Ternyata Cuma penakut. sumping, di hatimu cuma sumping. Kupikir tadi pemberani. Ternyata penakut. Takut. Kalau kau berani kau di mana? Kalau kau pemberani, buka maskermu. Enggak ada urusan dengan masker. Sompeng, gak sompeng. Pecundang kau pengecut. Cuma sompeng. Kamu di daerah mana? Kamu di daerah mana? Buka maskermu, ku kasih tahu. Ku kirim nomor HP-ku. Oh, penakut. Kau yang penakut. Penakut. Lu yang penakut koncet. Ternyata Cuma penakut. sompeng ya. Penakut dia, teman-teman. Cuma sompeng ya. Wah. Cuma sompeng. Pecundang cuma sompeng ya. Kayak amat di mana? Wajah nggak nampak. Wah, malu kau kan siang. Aduh, parah ini. Aduh, teman-teman. Cuma sompeng anak lonceng. Mau minta alamat. Wajahmu juga nampak. Wah, mau suka-sukamu di Indonesia ini. Pijak-pijak kepalamu. Tahu kau? Pijak kepala tapi nggak mau ditahu alamatnya, gimana ceritanya? Buka dulu maskermu itu sompeng. Aku kirim alamatku nomor WA aku kirim sama. Buka maskermu. Bukan, aku cuman mau tahu abang di mana, di kota Ya, mana. abang di mana? Abang di mana? Aku di Makassar. Di Makassar. Aku di Mesir. Oh, dah sih. Iya, bisa kok di situ. Pengikut Paulus suka nipu. Cakep yang sebagai Paulus. Buka maskermu. Nomor WA aku. Pengikut Paulus Ini sudah nipu. bangga kau. Saya gini sama si Muhammad Sarah gini ya. Nampak kau nih? Gini. Sama si Muhammad Sarah gini aku. Tahu kau? Jangan kau macam-macam sama aku. Yang macam-macam siapa? Kau minta alamat wajahmu enggak nampak. Tidak minta alamat, aku cuma tanya Kau sama. ke Mesir? Kau ke Mesir? Di mana Mesir? Di mana? Tahu kau? Seluruh orang Kristen Indonesia kecewa dengan kau. Kenapa kecewa? Itu Bangga karakter. mereka, bangga mereka karaktermu dengan aku. itu. Semua bangga semua. Kenapa aku bilang bangga? Kau cuma sumping pecundang, nggak berani kau buka maskermu itu. Tahu? Pasukan ninja Ada kopi. itu. Thank you. Udah nampak kau? Ada kopi datang ya? Udah nampak kau? Ada kopi datang, tahu kau? Pasukan ninja itu matanya aja yang kelihatan, bos. Ninja,
berarti kau ninja. Kalau sampai aku bantai kau. Sudah sebut. Semua kamu ninja, gua hantam kau semua. Ya sudah sebut Kita alamatmu bertukar. kalau gitu. Jumang Sumping. Datang lagi Topi kaki semua gitu. Jumang Sumping. Kalau ngomong Jumang Sumping, buka ya semua kan. Udah. Jangan kau kayak gitu macam hantu kau tengok hantu. Udah. Mau nanya alamat aku. Penakut berarti kau. Kanciang. Penakut berarti. Penakut, Cuman kau yang penakut kanciang, bukan aku. menang Aku di ngapain? mulut Nampak berarti. kau? Nampak kau? Menang di mulut. Menang di mulut. Nampak kau? Ini mulut aku ya. Aku di Makassar, kau di mana coba? Yang? Tidak mana buang nih yang? Aku di Makassar, kau di mana coba? Busang inam. Busang inam. Butut. Tidak ada buat itu busang inam. Mana wajahmu? Mana wajahmu? Busang inam. Jumang Sumping. Anak lonceng. Busang inam. Dari. Nampak kau wajahmu kan? Wajahmu mana? Terus Mana kenapa wajahmu? kau ngamuk? Kenapa? Bukan ngamuk, kau nggak bagus ngomong. Buka wajahmu. Biar kita ngomong. Saya tidak bagus ngomong apa. Wajahmu buka dulu kan siang. Kau kan Jumang bilang Sumping. tadi agamamu tidak pakai akal, maka aku bilang Nggak kalau peduli kita itu masalah kayak itu. kodok Nggak berarti. usah. Nggak usah. Kalau kita ngomong masalah data, buka wajahmu. Oke? Dengar Jumang ya. Sekalipun gen mayoritas Indonesia kami tidak takut. Udah? Kami tidak Yang takut. bilang kamu takut siapa? Sama Tuhanmu aja nggak takut kau. Busang inam, baby. Faktanya kau nggak mau sebut di mana kau tinggal. Kami tadi kau bilang takut, busang inam. Memang takut gayamu itu takut. Busang inam, busang inam. Busang inam. Penakut kau ini, penakut. Lubang hijau. Itu gayamu itu gaya orang penakut itu. Kalau dulu wajahmu, baby. Suaranya aja yang kenceng. Buka dulu aja, buka lah dulu. Penakut kau itu, penakut. Jumang Sumping. Penakut, bisanya cuman maki-maki gayanya. Jumang Sumping. Oke ya, kita ngomong adem-adem ya. Gila, Jangan kau pegang hidungmu. orang gila, Jangan kau pegang hidungmu. orang gila, Jangan kau pegang hidungmu. orang gila ini. Orang gila, aku bilang kau yang gila. Kebetulan saya mengantuk. Jadi nggak Mengantuk kau? apa-apa. Saya pertontonkan sebagai orang gila ke banyak orang kan gitu. Enggak apa-apa Jumang. Biar orang Indonesia tahu Supaya senang fansmu ya Jumang Sumping ya. ada koleksi orang gila satu. Enggak apa-apa. Tapi gini ya Jumang Kamu Sumping ya. Tapi penakut, sayangnya penakut. Jumang Sumping gini ya. Sayang penakut. Dengar dulu saya ngomong dulu. Coba kau tidak penakut itu kau sebut saya di desa ini gitu. Tadi saya di Mesir. Nggak mungkin. Dari kampungmu, saya itu kampung itu di kampung di pedalaman kali kau. Mulut apa di pedalaman? Banyak kali kayamu. Kau di pedalaman kau tinggal. Oke, kita ngomong baik-baik ya Jumang Sumping ya, anak lonceng ya. Dengar ya. Oke. Anda tadi mengatakan alamat saya di mana? Oke? Iya. Oke, Jumang Sumping ya, anak lonceng. Kalau kau buka maskermu, jangankan alamatku, jumpai kau Jumang Sumping di mana kau? Di mana? Berani kau? Saya di Makassar. Enggak, maksudku gini, kau minta alamat saya. Saya nggak minta alamatmu. Saya cuma nanya tinggal di mana abang ganteng ini. Jangan kau bilang ganteng, tadi kau bilang orang gila. Yang mah bujang inam. Sifatmu yang kayak orang gila. Tapi wajahmu itu ganteng kayak monyet. Kan gitu bang. Wajahmu amat tampan. Jumang Sumping anak lonceng. Jumang Sumping anak lonceng. Manusia tidak beradab, gak ada otak, ngomong tuh pakai ninja.
makan siang, lontong. Buat malu kau di Indonesia ini. Kalau di Arab kau sudah dipancuang. Pernah sih kau tinggal di Indonesia. Kalau di Arab cuma sumping anak lonceng. Bangsal. Buat malu di Indonesia kau bangsal. Jumang lonceng, anak lonceng jumang sumping. Ngomong cuma tutup muncung. Atau gigimu ompong. Apa? Apa lagi? Siapa yang naik semua? Ang laptop itu, Bos. Banyak dia. Terima kasih. Si Jumang sumping mau sama aku, Kalau kau berani, buka maskermu. Kabur itu cuma. Apa? Apa kau? Kabur itu. Udah banyak terima mati saja kau. Pasien kami kabur itu rumah. Udah diam aja kau. Oh, pasien ini. Diam aja. Pasien kami kabur itu dari rumah sakit jiwa. Kau kan sama aku ya. Kau cuma sumping. Mau apa kau naikkan? Semua penonton udah lihat semua. Kau itu pecundang. Kau. Pasien ternyata. Pasien ternyata pasien. Kalau kalian bilang aku pasien gitu apa tidak apa. Tapi aku sehat ya, kuat ya, sehat. Semua penonton nonton semua. Apa kau? Gawat kali, Bang. Rem bangku. Ya gimana bang? Rem, lay. Bahaya Maksudnya kau, serius, jangan. Mau orang baik, orang Kristen juga kita. Enggak takut aku mau. Enggak. Aku Kristen, serius. Enggak peduli aku. Bahaya kau, aku deg-degan loh. Udah diam kau. Bang. Abang kali nonton kan? Bucang nginam si mau. Udah pernah kata yo. Wih, Bang. Diam aja kau. Bang nonton Bang, serius. Diam kau. Wih, Masa kau aku ngomong kena kau? sayang sama Bang. Enggak ada kau. Serius, Bang? Kau enggak apa-apa, enggak usah. Kau bilang takut aku di Indonesia ini. Diam aja kau diam. Memangnya ini negara si Jumang ini, si Jumang sumping ini. Nggak boleh, Bang. Boleh kau ngomong kayak gitu, tapi jangan bawa agama, Bang. Bahaya, Bang. Enggak ada kita ngomongin agama. Diam kau. Enggak takut aku. Udah. Terserah lah. Aku cuma ngasih saran aja. Bahaya loh, Bang. Bahaya loh, Bang. Bobok kau. Kalau kau udah nikah, peluk istrimu. Enggak usah kau peduli sama aku. Udah. Bobok aja kau, bobok. Udah. Bukan bobo. Nggak diajarkan dia agama Kristen kayak gitu, Bang. Nggak diajarkan dia agama Kristen kayak gitu, Bang. Ini agama. Udah. Jadi masukmu gimana? Dua kau sama dia. Main kita. Dua kau sama dia. Bang, serius kau? Iya, serius. Aku emosi kayak gini nih. Salah kau. Udah, dua kau sama dia sama Sepele deh, Bang, cuma. Dia mabuk. Kau pengecut mengadu dikasih sama anak-anak kecil ini. Nantang kau. Buat kancian. Minta dikasih paham nih, Bang Cuma. Kasih abang satu kampung, dari tadi dia sama nggak mau terus opung, dia. Abang kan orang psikolog, Bang. sama kakek buyutmu, Aku kalau sama kayak gini, Bang, istrimu, caranya cucumu, murah, Bang. semua kayak semua Caranya murah, Bang. Aku dapat caranya, Bang. Udah, Aku beli ini, Bang. cuma ya datangnya ini ya. Dang. Kan dia lagi nggak dengar nih. Dengar kan? Caranya murah, Bang. Ada sekarang ibaratnya aplikasi detektif Semua kan semua. dari TikTok ini, Bang. Udah nggak takut aku, nggak usah. Cuman Main kita. Nanti lah, Bang, ku cari tahu ya, Bang ya. Nanti ku kirim ke kau ya. Udah lah, bini mulai peluk sana sama anakmu. Jangan banyak sekitarmu. Aku gini loh, Bang. Abang Brondon. Aku gini loh, Bang. Gini. Diam ya kau, Kalau diam kayak ya. gitu caramu. Gak usah kau ngomong, kamu Gini. Gak ada hubungan samamu. Gak ada hubungan samamu ya, kanciang. Kancing, pepek kau lah, kancing kau bilang. Kau kira tahu ke bahasamu? Kena dia. Kok kena? Aku tahu kancing tuh bahasa apa tuh, bahasa Sumbar tuh. Dia emosi kanciang, dia emosi masih anak-anak. Bukan emosi, saling hargai kau. Kau masuk ke rumah orang kau gitu lah. emosi kanciang, kau emosi.
Malu aku nengok ya. Apa si Jumang Sumping ini malu aku Pakai bahasa Minang itu bang, kanciang tuh bang. Kotor Iya, kotor tuh bang, ibaratnya. Kau kok kanciang. Mengatiang kanciang. Mengerti lah, ada ngerti ada di Padang anjing, pantai Apa Guang. kanciang? Apa kanciang? Kau belum lurus bahasa Minang, gak usah sosok bahasa Minang kau. Diam kau, apa kanciang? Taiknya kau baru, jadi nggak usah lah. Agak udah, perlu dah binimu itu sana. Pikir kau salah, nggak ada hubungan samamu. Jelek kau, aku tengok. Jauh kan? Kau nanti kalau udah ketangkap nanti. Apa mau tangkap lah. Opungmu nangkap opung. Lagi minum kok, posisi minum deh di bang kayak ini, kayak si pendeta kemarin. nih. Nggak ada hubungan. Udah sana kau. Sana kau. Jelek kali mukamu. Nggak paham kau sana kau. Bodoh kau sana. Jelek muka aku lebih parah kau. Sana kau. Nggak ada hubungan sama saya. Sakit banyak nggak ada hubungan sama mu. Pikir sana kau. Belum lah. Patra kau dapat nanti sama Alhamdulillah lah. Dapat aku. Hei, sana kau. Mau dapat. Ya kau kan, sekarang zaman canggih bro. Salah kau. Sama opung datang kau. Wih, Apa lagi? Udah, apa lagi? Apa lagi? Semua kau datang. Mabuk dia ini, mabuk. Mabuk ya, cuma sumping lonceng kau. Mabuk apa? Kita nggak ada minum. dia ibaratnya gini loh Bang Zuma. Dia ini masuk ke rumah orang, habis itu menjarah rumah orang. Dia nggak tahu isi dalam rumah tuh banyak. Udah ke sana ya kau. Nggak ngerti dia. Sana Kau kau. san gonggong kau terus kamu gonggong kau gonggong dekat rumahmu. Kau hubungan sama sana kau. Bukan negara kini, sana kau. Bukan negara kalian. Enggak ini sama enggak sanggup kau sama aku enggak sanggup. Jauh. Gini. Kau. Kau belum bini kau udah kasih makan. Gak ganteng. Enggak ganteng kau jelek. Udah. Sana. Bajumu aja 35.000, sosok kaya pula deh kau sosok beli ganti. Bajumu 30 serba 35 kau beli anjing. 2.000. Bukan aku lihat kau. 25.000 satu. 2.000. Gak ganteng. 2.000. Di pasar Roa kau beli bajumu. 2.000. Apa pula kau? 35. Jadi 2.000 aja. 2.000 perak aja. Ini. Kau tinggal di hutan kayak gitu sosok orang apa pula kau lihat. Pulang ya kau ini. Kau usah nina aku kau nanti kau kira orang biasa kue. Kau lihat nih. Jangan sok. Gak ada hubungan sama kamu. Sabar ya. Biar tahu kau. Gak ganteng. Biar tahu kau. Jadi nggak usah sombong lah. Nggak usah sombong. Diam aja kau diam. Nggak ganteng. Di mana Diam bagus aja, ketemu diam kau aja. sama aku? Aku kalau memang kayak gini, aku bukan membela Zuma aku. Di mana cocoknya kita? Nanti deh aja. Dua sama dia dua. Nggak usah. Kayak gini kau bawa opungku. Soalnya kau bawa opungku. Udah kita kau. Enggak lebih kau enggak lebih jauh. Nggak lepel abai. Enggak lebih ku enggak. Maaf ya. Enggak lebih ku. Pulang ya kau. Mabuk dia ini, mabuk. Aku ngomong sama si Jumang. Kayak nggak beradab. Kayak ibaratnya nggak ada didikan orang tua Diam kau. Aku ngomong sama si Jumang yang enggak sama enggak ada hubungan sama enggak ada. Nggak ada hubunganmu sama aku. Jangan kau bawa opungku. Diam ya kau sana. Apa? Gimana? Takut kau? Aku bisa nangkap kau. Takut kau? Tangkap ya Inam, tangkap. Sabar ya. Sabar aja santai. Tangkap. Macam negaramu ini kan siang. Santai aja, santai. Iya. Senang joget-joget sekarang, joget-joget. Datang. Nanti ku viralkan kau. Tenang aja, gampang itu. Aku kasih kau minum. Iya. Udah tunggu kau. Sana kau. Puluh udah bini mulu. Aku ngomong sama si Jumang yang enggak sama kau. Enggak ada hubungan sama kamu. Enggak ada. Sorry ya, maaf ya. Enggak ada hubungan sama kamu. Kasih apa aja bang saranku bang. Kasih ibaratnya ajaran yang manusiawi lah. Soalnya ini nggak manusia bang. Ibaratnya bagus di kerengkeng gitu.
Iya pak, dia mana main dikandangin gitu. Kalau kau nggak manusia, Aku nggak ngomong samamu. Oh pak, gimana ya kau? Oh iya, ngomong samamu. nah jadi Aku nggak sama-sama. ngomong samamu, kau di bawahku nggak ngomong samamu. Ya, ya. Ngomong Udah. dah. Inam, musang inam. Saya ulang kata. Kau, Luar saya, oh baby. biang anjing kau. Betul. Alang ngapain? Betul. Baby, Beb. kamu tahu itu nggak ini apa kecamatan Binsaran itu di mana? Ya, mana? Kenyapa Sinsaran? Iya. Kisaran. Kabupaten Tobasa itu di mana? Ya. Kisaran bang, Kinsaran nggak tahu bang. Kisaran tahu. Taruh kiri jam. Kisaran. Iya. Ledong. Kisaran daerah di dekat apa bang? Dekat Danau Toba. Siantar. Persuburan itu daerah mana? Daerah Sumut kah? Nah, panik kau dek, panik kau dek, mati kau. Hahaha, aku yang bersuara lagi mati kau, ha? Mana suaramu monyet? Wow. Panik deh bang. Panik kau kan? Hah? Gemetar kau langsung, ha? Musang Kau inam. bilang aku Kristen, nggak percaya kau, aku kasih arahan baik, kau nggak percaya kau. Mampus kau, gimana kau kan? Enggak takut aku. Nggak ada adabmu menghargai orang nggak ada, tahu kau? Ah nanti kau lihat udah bonyok kau. Aduh ya saya minta maaf. Tahu ya. Aduh, saya lagi habis minum tua, saya pusing. Aduh. Tahu kau? Rambutmu yang panjang tuh dibikin botak besok, percaya kau? Biar tahu kau, ada jenggotmu. Licin. Percaya kau? Bengkak-bengkak kau kayak orang. Percaya kau? Udah aku bilang mau Betul, saudara, di Pasar Dua, hati-hati. Aku bilang Kelurahan malam Pasar hujan Dua. kau bilang aku ini. Iya. Salah kau kayak gitu nggak boleh. Kamu di Pasar 2, Iya, datang. di Kelurahan Persaburan. Iya. Kamu di situ tinggal. Nah, gini bro, Brondon, 1 lawan 2 bisa kau tampung, 1 lawan 300 kau mati. Percayalah. Hah? 1 lawan 2 kau bisa tampung, 1 lawan 300 kau selesai. Berarti kalian otak kalian gitu. Otakmu gitu. Aku Kristen, aku ngajari kau. Kita ini Gak bukan peduli aku mayoritas. kok Kristen, bangsal. Gak peduli aku. Terserah kau lah. Ya udah terserah. Ya. Ini kan masalah agama ya, bangsal ya. Ya. Kau nggak apa-apa. Hati-hati, kau. brother. Woi, ini negara hukum. Makanya Di kau sini itu bersekolah bangsa. lah kau lagi. Jadi kau biar tahu. Biar tahu kau yang mana cara menghargai orang. Biar tahu kau yang mana tidak bisa menghargai orang. Kalau terkecuali kau. Diam ya kau, udah diam kau. berkali kau Diam terhina kau. nggak apa-apa. Diam kau. Kau Diam nggak kau. tahu menghargai orang. Selesai kau. Aku deg-degan loh bang nonton dia bang. Sumpah mati aku. Deg-degan aku nonton dia. Ngamuk dia langsung. Anjing, aku deg-degan loh. Aku sebagai umat Kristen loh bang, dia aku bilang sama dia, kalau dia bisa misalnya marah samamu atau dengan Islam atau gimana, mohon maaf, kan ada kata-kata mohon maafnya, jadi ada terekam di digital. Ini nggak ada. Aduh, bahaya dia. Aku nontonmu tadi, wih. Langsung naik, Sebenarnya kok langsung ngamuk. bisa bang, cara mendapatkan apa itu agak sedikit lagi kau gali dari itu, kau kasih umpan nih, ibaratnya kan umpan mahal kau kasih dia. Berapa nomor HP? Nanti kirimlah dari nomor HP kan bisa lacak sekarang. Nanti ku kirim uang jajan abang, jangan ribut-ribut di sini. Apa? Tapi kurang manis bumbu tuh bang, masih asin. Harus nikah Saya lagi kau. saya nunggu di mana jedahnya dia capek untuk berdamai, untuk bicaranya baik-baik, tapi nggak ada habisnya. Oh tunggu reda deh gitu. Iya, nggak ada reda-redanya, ngamuk aja terus. Aku yakin dia posisi lagi minum tuh bang. Kalau orang Batak lagi minum bang, habis minum, dia tuh nggak akan turun emosinya tuh bang. Naik terus tuh, lanjut terus tuh, nggak akan turun. Kalau udah dikeroyok baru tersadar dia. Itu kalau orang lagi mabuk bang, udah kena keroyok baru sadar. Aku lagi sambil tidur nonton kau gini bang. Wih, kenapa nih? Gue bilang kan, apa yang terjadi nih? Gue bilang. Wah, ande bahaya dia. Sakit jantung bu. Allah. Aduh, saudara awak juga tuh, tapi gimana ya? Oke lah bang, aku turun bang, aku mantau-mantau aja, asal jangan Oke, aneh-aneh oke. lah tentang agama Kristen. Nah itu. Oke, Dinda, oke sip. Oke bang, turun dulu bang, Oke, turun dulu. Nonton lagi kau. siap. Makasih ya. Oke bang.
Allahu Akbar. Saya dalam posisi mengantuk, teman-teman. Tiba-tiba ada saudara kita yang naik mabuk. Mabuk itu mabuk. Jadi jangan dia ambil hati. Dia dari pengaruh minuman keras, bukan karena faktor sadar sengaja, enggak. Minuman itu, kalau dia tidak mabuk itu tidak mungkin kayak gitunya. Mabuk itu. Itulah jeleknya pengaruh minuman keras, teman-teman. Ya. Jangan minum minuman keras, itu nggak bagus. Ini yang minta permintaan ada 38. Saudara-saudara muslimku bisa dibatalkan nggak ininya, permintaannya? Coba diperiksa deh multinya deh. Biar yang naik itu yang ini aja, yang apa? Non muslim. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam Bang Zuma. Siap Bang, siap. Nah, Iya. ini Bang, ini memang saya untuk tema ini malam mungkin bagus sekali ya. Ini kan kita diskusi. Siap. Sebentar Bang ya. Siap. Silakan. Ini kan kita temanya diskusi. Memang menarik sekali kalau memang menarik sekali kalau dibahas soal akal dalam beragama gitu. Iya. Karena akal itu yang penting. Ini kan nilai diskusinya ada begitu kan. Betul sekali. Benar. Kalau penggunaan akal ini kan gini ya. Akal ini kan berarti akal sehat, akal baik, akal yang positif ya. Segala sesuatu yang dari semua umat manusia sejagat itu akal yang positif. Semua yang baik itu dari setiap orang itu, dari agama apapun itu pastikan semuanya itu baik, yang menyangkutnya pikiran baik begitu ya. Ini Bang Zuma, saya harus bertanya ini begini, karena begini, pada tahun 1528 atau 1582 itu Paus Gregorius itu kan mengoreksi kalender yang kita pakai sekarang sebagai kalender universal begitu ya. Dan kita tidak memungkiri itu bahwa dalam saudara-saudara saya yang beragama muslim itu tetap menggunakan kalender Hijriah. Itu tidak terbantahkan gitu kan. Itu kan soal pedoman iman juga ya kan, merujuknya ke situ. Karena kan begini, positif itu termasuk itu kan, akal ini kan dibuktikan begitu. Ketika Paus Gregorius mengeluarkan itu, mengoreksi itu, dan berlakulah sekarang baik itu secara positif dalam kehidupan kita bernegara, mengakui kalender itu, baik kan dalam harian, di KTP kita pun tanggal lahir sekian, tanggal lahir bulan ini, bulan itu, artinya membentuk keteraturan dalam peradaban dunia ini. Pertanyaan saya Bang Zuma begini, apakah itu dalam muslim penggunaan itu apakah mubah ataukah maslahat ataukah ada istilah lain Bang Zuma? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, baik. Jadi sekaitan dengan hal itu, kami umat Islam ini tidak ada larangan untuk menggunakan sesuatu disiplin ilmu selama ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan tidak mendatangkan sesuatu yang sifatnya merusak agama. Bahkan Al-Quran kami menerangkan dalam surah Al-Muntahana ayat 8, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi keyakinanmu, tidak memerangi kepercayaanmu. Jadi ketika ada hal positif yang dihasilkan dari kesepakatan negara atau dunia untuk kita gunakan dalam hal ini seperti kalender, itu tidak merusak tatanan akidah. Tapi ketika berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama, bertalian dengan keyakinan, seperti hari-hari besar, maka umat Islam itu kembali kepada pokok utama, yaitu hitungan Hijriah. Iya, betul. Sepakat itu Bang Zuma. Iya. Mungkin seperti itu saja Bang Zuma. Oke, saudara. Oke, terima kasih ya Bang Zuma ya. Salam hormat. Sama-sama. Ya.
sama-sama saudara sisi timur, Masya Allah, luar biasa. Nah itu kan bagus toh. Abang kita itu bukan Islam, beliau Kristen. Bisa dialog, kita bisa diskusi. Islam Kristen bisa diskusi. Cuman kalau yang kayak tadi tuh itu bukan diskusi lagi tuh, datang memang mau mengamuk, dia benci dia sama aku. Benci kali dia. Langsung ngamuk dia naik sini. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam saudara user dan juga bekas. Malam Bang. Monitor kah? Oke. Apa kabar Bang Juma? Baik, baik. Dari Kristen Abang? Katolik? Halo. 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 Iya, Katolik Protestan. Halo. Katolik. Katolik, silakan buka kamera. Kita diskusi ya. Diskusi apa Bang? Agama ya? Iya. Diskusi agama itu kan Agak suaranya kecil. Suaranya kecil Bang. Ketuhanan yang Maha Esa ini Pak. Iya, iya. Ditetapkan oleh pemerintah ya. Suaranya kecil Bang. Iya itu kan ketuhanan yang Maha Esa yang disepakati oleh pemerintah kan masa dirubah-rubah ya. Nggak ada yang merubah Bang, nggak ada yang merubah. Cuman kan di ini negara kita ini mengakui adanya beberapa agama. Bukan berarti seluruh agama di Indonesia itu sama dan sembahannya juga sama. Itu. Cuman pemikiran manusia yang dangkal Bang. Iya, boleh buka kamera Abang ini? Gimana bukanya? Gelap Bang. Buka kameranya Bang, boleh? Gelap Bang. Suaranya juga kecil. Tolong diperbaiki dulu Abangku, diperbaiki dulu. Habis itu naik lagi. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Silakan naik Bang, naik. Buka kamera. Kita diskusi baik-baik. Jangan diikuti yang tadi. Yang tadi tuh ya anggap saja hiburan, iklan-iklan. Semangat malam, Bung. Halo. 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 Halo, ada suara? Halo. Ya. Cek, ada suara nggak? Ada. Dari Katolik Protestan, Abang. Aku sebenarnya Islam, tapi aku mau nanya sedikit gitu. Boleh nggak? Agama mana Abang ini? Agama Islam, tapi aku mau nanya sedikit. Boleh nggak, Bang? Bisa nggak lewat DM? Oke. Baik. Kita tunggu ya. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Selamat malam Pak. Ya, dari Katolik. Kristen Protestan Pak. Oke, mohon bisa buka kameranya, silakan. Ini nggak bisa ini Pak. Ini kamera udah agak apa dikit. Ini bisa di sini. Tinggal diterima langsung kebuka dia. Oh iya bisa Pak. Iya, Oke, silakan. Begini loh Pak. Aku ini mau
makanya ini Iya, gelap ya Pak. dalam agama Islam ini kan Oke. ini ada perjanjian apa ini loh Pak. Aku mau pengen mualaf gitu loh. Kok bisa pingin mualaf? Halo Pak. Iya, halo. Yang pengen aku mualaf ini kan ada perjanjian ini bidadari yang 72 bidadari waktu kita ke surga itu nanti loh Pak. Gimana Iya, pendapat Bapak itu? Apa pastinya itu gitu ya? iya, pasti. Kalau mau masuk Islam Pasti hanya itu, Pak. iya, hanya ingin mengejar bidadari, kenapa Anda tidak bertahan aja di ajaran Yesus? Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri malah. Kalah kami cuma 72. Masalah itu Pak. Tapi di Kristen ada 100. Tapi kalau sejarah dari situ aku nggak pernah dengar gitu Pak. Nah, itulah kelemahan daripada Aku di Kristen dalilnya ada di Matius aku di penjara di acara di situ nggak pernah dengar kayak gitu perjanjian gitu loh Pak. di Matius 19 data nomor 29. Di situ Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan Nggak usah dibalikin di situ dulu loh Pak. Ya, kan Anda mau masuk Islam karena 72. Nggak usah dibalikin dulu Kenapa dalam tidak? agama. Yang ku pengen ini kan ada perjanjiannya gitu kan. Iya, tapi kan ini kalau di Islam itu kan bidadari, Pak. Bidadari itu pelayan doang. Sementara di ajaran Yesus istri 100. Kenapa enggak di ajaran Yesus aja, Pak? Anda kan sekarang mengaku pengikut Yesus. Terus kenapa Anda meninggalkan 100 istri demi untuk mendapatkan 72 bidadari? Bidadari itu cuma pelayan, bukan istri. Dalam kayak Bukan istri. Matius 19 nomor dalam 29. kayak aku Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri gitu. Ya, ini saya sudah sebutkan dalilnya. Matius 19 nomor 29. Baca original teksnya. Lembaga Bible Indonesia sengaja menghapus kata istri di situ. Malu mungkin. di ayat Barang siapa yang meninggalkan anaknya, istrinya, ibunya, anaknya, ada dong, ada. Maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat gitu, Bang. Ada dong, kan saya sudah tunjukkan dalilnya. Kenapa? Kenapa Anda sebenarnya kenapa jujur, Anda menolak? Kenapa menolak dalil? Kenapa menolak dalil? Jelas-jelas dalilnya. Dan saya apa? Kenapa menolak dalil? Ku bilang. Aku di dunia ini nggak pernah menolak dalil. Nggak ada Pak. Kalau kenapa? Di yang Bapak bilang itu nggak ada. Ada dong. Nggak ada. Jangankan aja Bapak apa kan? Pendeta aja mungkin berarti berbohong lah dia sama kami gitu kan? Oh, itu bukan Nggak urusan pernah saya. dicermahkan sama kami. Kami ini ada baptisnya. Itu bukan urusan saya. Kalau misalnya pendeta, Ceramakan sama kami. Ini aku buka ya Bang ya. Kita buka ya, aku perlihatkan dalilnya. Saya Muslim Bang, saya tidak mungkin berbohong. Apalagi saya. Apa? Nih, ini saya tunjukkan abangku supaya abang ini percaya. Kan harus pakai dalil toh. Nih, ini bahasa Indonesia. Nih, ini kitab Anda ini. Al-Bilan. Nih. Jangan terjerumus dulu. Baca nih dulu nih. Nih terjemahan 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri. Tuh. Istri ini nih. Ini istri nih, Bang. Nih. Istri nih ya.
Berarti kalau kami meninggalkan atau ladang demi namaku, demi Yesus, Kristen ini berarti iya, dengar. Dia akan menerima 100 kali lipat. Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Doh, gimana? Ini dalil nih, Matius ini, Alkitab Sabda ini. Nih, ini kitab abang ini, Matius 19:29. Tapi di terjemahan lama baru dihilangkan kata istri di sini. Mungkin malu atau tujuannya menipu. Mau menipu atau apa gitu ya? Nggak tahu aku. Kenapa bisa Bible ini berubah-berubah gitu loh. Oh. Kurang apa 100 istri, Pak? Kenapa harus ke bidadari? Bidadari itu bukan istri. Bidadari itu pelayan doang, bukan istri. Misalnya kami ingin makan, ada yang layanin. Kami ingin minum, ada yang kasih minum. Itu, Pak. Tapi kalau di agama Anda, Yesus menjanjikan 100 istri, gitu loh. Udah baca tadi, udah baca. Enak perasaan, enak kau nak, perasaanmu nak, Ya, enak nak. Oh, dengar sama Matius berapa tadi? Oh, anakku. Oh, enak rasanya nak, enak. Enak. Oh, salah gitu loh, Pak. Cuma enggak, aku tanya enak gitu, perasaanmu Pak. sekarang, Karena ada anakku. perjanjian gitu loh. Oi, anakku, enak perasaanmu sekarang. Kau udah dapat 100 istri. Dengan potonganmu begitu dikasih 100 istri. Yang 100 itu, Pak. Aku pengen Jangan kau Ya, perbodoh pengen aku dirimu. yang kedua itu loh, Pak. Karena terlalu tinggi yang Jangan. 100. Jangan. Itu sudah. Karena nggak bisa kau dapatkan bidadari kalau potonganmu begini, nggak bisa. Kamu potonganmu cocok untuk 100 istri memang. Gitu. Iya. Udah ya, Nggak anakku bisa, yang Pak. ganteng, kau Karena siapkan dirimu yang mendapatkan 100 terbukti aja istri dulu, ya. Pak, yang pengen. Itu tadi buktinya 100 istri. Kau bisa baca kan? Malu kau kan? Jantungmu nak, jantung, hati-hati jantung. Sahabat, masya Allah, orang biasa, barakallahu fik. Malu dia kan, malu dia. Malu dia. Itu masih dibatasi loh, teman-teman. Itu masih dibatasin, masih dibatasi 100. Ada satu dalil lagi yang tidak dibatasin, tapi dikatakan apa? Lipat ganda. Kalau lipat ganda itu bahaya. Makanya jangan tujuanmu naik ke Komal itu mencari kelemahan untuk saling menghujat, enggak usah. Ini kita belajar nih, itu temaku tuh, apa fungsi akal dalam agama. Tuh, mengajak kalian untuk berpikir, mengajak kalian untuk menjelaskan bagaimana iman kalian. Bukan mau menghina, bukan mau menghujat. Datang-datang kau, tujuanmu udah begitu potonganmu, masih kau menghina. Kau berhadapan dengan orang yang kaya akan data. Allahu Akbar. Halo Bang Cuma. Halo, jangan jualan kaset kalau mau naik ke sini, Bos. Matikan dulu kasetnya, matikan. Musik. Iya. Oke. Itu tetangga Bang yang apa yang masang musik? Lempar batu lah. Oke Bang, nanti aku naik ya Bang ya, Bang Jum. Iya. Ribut. Oke, saudara, thank you. Iya. Nah, tengoklah itu Kristen juga bagus, sopan. Bisanya kita diskusi. Ada yang naik tujuannya untuk menghujat. Janganlah. Baik-baiknya kita, Bos, diskusi itu untuk membangun rasa persaudaraan, ya, melatih kita untuk menerima kelemahan, kekurangan,
Makanya yang kita kedepankan itu data ketika kita berdiskusi dan kesigapan mental kita untuk menerima keadaan gitu. Apa sih ini? Halo, semangat malam. Halo. Saudara-saudara muslim boleh kerjasamanya dibatalkan multinya dulu, biar dengan mudah saya menaikkan teman-teman saya yang non muslim. Halo. Halo Bang Suma. Halo. Gimana kabarmu sayang? Udah sehat kau? Aku baru apa ini? Iya. Ya. Iya. Halo. Iya. Aku mau bertemu. Buka kameranya. Tunggu bang. Iya, makasih. Benar-benar sempatnya kau pakai ini. Mabok. Kalah aku bang. Tunggu bang. Aku baru mati bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya. Iya. Udah sana. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa saudara-saudara kita Kristen malam ini aneh-aneh semua ya? Aduh, ada lagi yang nongol pakai ini lagi. Lucu lah ini teman-teman kita, menghibur kali bah. Kalau itu siapa namanya? Raja siapa? Raja siapa lagi? Raja Mahopa apa? Mahedo. Ini lagi. Mati. Penjual kaset. Astagfirullahaladzim. Oi, kenapa gitu kau, weh? Sofa ketiduran nggak? Ketiduran kira temponyu. Astaga. Pulang kau dari gereja? Iya. Kapan? Tadi. Apa lu bikin di gereja? Nggak bronson, temanku tadi itu bronson. Teman? Pantasan sama-sama kuliah karaktermu. Sama-sama orang sakit. Bronson. Nggak jauh gitu. Nggak jauh dari rumah. Biasa. Temen lu? Tapi deh, kencan nama tanah. Iya. Apa arti seper ini? Halo, semangat malam. Ya sama Bang Zuma. Iya, Katolik Protestan abang. Enggak bang, saya cuma screenshot alamat yang tadi mengucat abang tadi bang. Oh iya. Mabuk saya ada screenshot alamat dia soalnya. Mabuk dia, mabuk. Ini ya, lagi juga ini ya. Kecewa juga bang dengan cara dia ngomong seperti itu bang. Iya. Aku ada simpen itu screenshot alamat lengkap dia itu. sorry. Biarkan nanti teman-teman yang urus. Yang penting saya udah katakan dia mabuk, dia lagi tidak enak perasaan, makanya dia kayak gitu. Mungkin lagi banyak masalah kali, banyak utang gitu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan? Islam. Oh, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Apa bagus? Bahaya. Tak
lewat nah. Ya, halo, semangat malam. Malam. Semangat malam. Ada Kristen di sini, ada Katolik. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang dari Madura, Muslim. Iya. Salam. Halo, semangat malam. Ya, malam. Ya, Katolik Protestan. Kristen Protestan. Ya, Aku bisa buka kameranya silakan. Bang. agamaku. Gak ada agama. Kayak kucing berarti. Kayak kucing. Oh enggak boleh ya, enggak boleh buka kamera ya. Buka kamera Bang, silakan. Oh, sorry. Kalau saya turun aja dulu ya, bentar ya. Ya, kita diskusi dengan teman-teman yang mau buka kamera gitu. Semangat malam. Selamat malam Bang Suma. Malam juga Abang. Katolik Protestan. Muslim Bang Suma. Oh, Muslim. Iya. Ada yang disampaikan? Ya begini ya Bang, terkait. Iya. Mohon perhatian sekali lagi kepada teman-teman. Komal ini dibuka untuk rekan-rekan non-muslim untuk berdiskusi gitu ya. Yang muslim ketika ada problem atau ada hal yang ingin dibicarakan, boleh nge-DM atau menghubungi anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia. Silakan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Selamat malam, assalamualaikum Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan, Islam? Aku Kristen Bang. Oke, silakan buka. Tadinya apa? Islam. Halo Bang. Iya, sekarang Kristen, tadinya Islam, gitu. Iya, pengennya gitu loh Bang. Karena aku dengar di debat-debat ini kan kebanyakan aku dengar ada perjanjian gitu loh. Maksudnya? Halo Bang. Ya, halo juga. Yang saya candu di kita yang tadi ini kan perjanjian 3 hari itu. Aduh. Iya, Abang sudah gitu, sunat? Bang, karena gini loh Bang. Abang sudah sunat? Udah Bang, udah. Kalau ku spill sekarang bisa Bang? Jangan. Udah, Nanti Bang, saya udah. muntah. Udah sunat. Pada punya istri. Ku spill sekarang. Mau Jangan. Oh. Abang punya Kalau punya pengen istri. di-spill, mau Wah. spill Bang. Wah, bahaya ini, bahaya. Orang gila. Semangat malam. Orang gila, dia mau perlihatkan ucoknya yang kecil itu. Udah tahu punyanya kecil, stres orang itu. Jangan dinaikkan lagi. Jangan dinaikkan, kok besok perlu blokir. Semangat malam. Halo. Saudara-saudara yang muslim, mohon periksa lagi ya teman ya. Kalau misalnya ada multi, dibatalkan lagi ya. Kita mencari teman-teman non muslim untuk naik ke sini. Ingin berdiskusi dengan mereka gitu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Ini lagi di mana ini? Saya lagi lagi bawa kendaraan sebentar, Bang Juma. Oh. Lagi isi pom bensin. Saya pikir ada Oten. Oh, nggak ada, lagi sepi sekarang, Gurunda. Lagi sepi ya? Iya. Heran kadang-kadang. Iya. Mereka sudah mulai berpikir, wah semakin berat ini. Karena guru musik lebih paham Bible daripada mereka soalnya. Wih. Bercanda. Ini lagi di Medan kah? Atau lagi di luar? Di luar Medan? Iya, lagi di Medan, Gurunda. Rencana kan mau ke apa juga, ke Jakarta. Mana tahu bisa jumpa Gurunda kan nanti. Siap. Insya Allah Agustus, kalau nggak ada halangan. Iya. Ketemu dengan guru kita di sana. Kapan terakhir debatnya? Udah lama? Enggak? Terakhir tiap hari kok, Gurunda. Oh gitu. Iya, syukurlah, alhamdulillah. Nggak ada musuh berat kan? Nggak ada kan? Ada biasa yang ngancam-ngancam itu. Yang apa minta-minta Sherlock gitu kan, di mana posisi gini. Pokoknya Oten suka ngajar ribut. Oh gitu. Ya putarkan aja musik biar ribut. Putarkan musik biar ribut kan, kalau dia suka ribut. Medan ini, di kota Medan atau di kabupaten? Ya di kota Medan. Oh ya, oke, baik di sana dek. Jumpa sama ketua Dinda Faruk. Ya, Allah nanti kalau Allah kehendaki. Iya, oke. Ada nomor HP ku kan? Kayaknya nggak ada. Nanti Alif minta sama siapa ya? Sama Bang Mika, ada nggak kira-kira, Gurunda? Mika yang mana ini? Atau Pastor Loading? Pastor Loading juga nggak ada kayaknya. Nggak tahu kalau ada nomor HP ku. Aku nggak ada nomor beliau. DM aja, DM. Oh iya, nanti saya izin DM Gurunda ya. Oke, siap guru. Guru musik. Oke Dinda, saya melanglang buana lagi mencari manusia-manusia yang tak punya kepala. Kita cari manusia tanpa kepala ya. Siap-siap di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alaf beliau kan teman-teman. Adik ini mu'alaf. Dan saya pelajari beliau konsisten. Mudah-mudahan istiqomah ya. Anaknya pintar juga, cerdas juga, dan ku tengok dia, aku ngintip-ngintip, beliau sudah mulai belajar ngaji. Masya Allah banget. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu banyak terjadi pada teman-teman kita yang ini mu'alaf juga mau belajar gitu kan ya. Tadi nggak DM lagi tuh yang rencana mau mu'alaf. Katanya masih diancam sama keluarganya, bapaknya langsung jatuh sakit. Aku bilang ya yang penting hatimu sudah Islam. Kalau misalnya secara administrasi masih Kristen, yang penting hatimu udah Islam. Itu aja dulu. Banyak yang murtad di sini. Oke, silakan Bang. Yang murtad boleh naik ke atas. Yang murtad boleh ke atas. Silakan bertanya. 10 pertanyaan saya cukup sepotong aja. Murtadin yang ada di bawah naik, saya kasih garansi 10 pertanyaan. Silakan. Yang mengaku banyak murtadin tadi, mohon ajukan permintaan. Kita bahas tema ini. Kita mau lihat apakah Kristen yang selama ini merasa mereka sebagai anak Tuhan, ya, memandang agama Islam itu sebagai agama yang tidak benar. Apakah betul kalian yang merasa diri kalian anak Tuhan itu sudah selaras antara akal kalian dengan agama kalian?
Karena agama itu ya sesuatu yang tidak kacau, aturan yang membuat manusia damai. Tetapi damai tidak cukup, tentram itu tidak cukup. Bila mana agama itu tidak sesuai dengan akal kita sebagai manusia, itu juga tanda tanya besar. Agama dari Tuhan artinya jalan yang diarahkan kemudian oleh Tuhan melalui para nabi, yaitu harus sejalan dengan akal kita manusia. Ya, jadi kalau ada misalnya murtadin di sini, boleh silakan naik ke atas. Kita uji apakah Anda sebagai murtadin dari manusia ke hewan, atau dari manusia ke hewan, atau dari hewan ke manusia. Ya, yang ngerti bahasa saya ini pasti sudah paham. Apakah murtadin itu adalah manusia menjadi hewan atau hewan jadi manusia? Gitu teman-teman. Silakan naik. Kalau murtadin 10 pertanyaan ya. Semangat malam. Semangat malam Saudara Tom. Ya, silakan teman-teman ajukan permintaan. Kalau ingin berdiskusi dengan kita silakan. Tema ini berat, silakan Anda pilih tema. Saya mau diskusi bang, tapi temanya oke, silakan. Mau satu arah juga kayak Pak Ulis, Bang Ulis, boleh. Tapi jangan menghujat, jangan menista. Gitu. Silakan naik, teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Ada yang tahu Pak Leo masih ini nggak, masih live nggak mereka ini, orang-orang Pak Leo terus yang murtadin itu masih nggak? Masih. Bedah. Saya 53. Oh. Halo, semangat malam. Semangat malam. Temanya nggak kelihatan, masa sih? Nggak kelihatan ya, nggak nampak ya teman-teman? Ada kan temanya? Nampak kan? Kelihatan kan? Coba aku cek sini. Ada dong, masa nggak ada? Ada. Temanya besar. Besar temanya teman-teman. Ini pendeta Jerry Bulolo nggak mau nerima permintaanku. Udah lama pun. Sabar ya teman-teman ya. Kita tunggu saudara-saudara kita oten. Pada siapa ku mengadu nasib diriku, gara-gara cinta hidup menderita, tinggallah penyesalan bagi diriku, gara-gara cinta hidup menderita. Ya begitu. Kenapa ini? Kenapa itu orang tadi? Menderita kali ku tengok hidupnya. Ya kan? Menderita dia katanya.
Mana dong? Masih kedengaran nggak suaranya abang yang nyanyi tadi? Udah hilang kan? Nggak ada lagi. Kita cari lagi teman-teman, kita kirimkan link kepada mereka, saudara-saudara kita yang Kristen yang mau berdialog. Tapi jangan kesurupan ya, jangan ngamuk-ngamuk kayak tadi. Soalnya aku udah nggak ngantuk. Jangan mabuk dulu. Naik ke komal itu jangan ngamuk, jangan mabuk. Ini kebiasaan teman-teman. Kalau mau diskusi mabuk dulu. Janganlah, kasihan Kristen yang lain. Masih banyak saudara Kristen kita yang baik. Gak usah teler gitu loh. Sedikit mabuk, naik sini mabuk. Kan bisa diskusi baik-baik itu, nggak perlu mabuk, nggak usah teler. Halo, semangat malam. Oke, saya ya ahli sejarah Islam ya. Mau nggak? Oke, ahli sejarah Mau nggak, Islam. Oke. Buka kamera silakan. Silakan Bang, silakan sebagai ahli sejarah, silakan Anda buka kameranya. Coba Anda paparkan apa penderitaan yang Anda alami selama ini, gejalanya seperti apa. Nanti mudah-mudahan saya bisa obatin. Silakan. Buka kamera. Bang Erik. Bang Erik. Buka kameranya Bang. Saya paham Anda dulu pernah kena benda tumpul. Panggil dulu kawanmu, profesor ya. Ini kau. Enggak apa-apa, saya aja sendiri Bang. Buka kamera. Oke, tahu. Buka kameranya, kita diskusi. Kamera bukan kamera, isi otak itu bukan di kamera ya. Biar pahaman Anda ya. Buka kameranya biar santai gitu. Kita bahas dulu tentang Muhammad ya. Iya, buka kameranya Bang. Baru bahas Nabi Muhammad. Silakan. Ya, mengislamkan Madinah dan buka kamera dulu, habis itu kita bahas tentang Nabi Muhammad. Silakan. Bang, buka kameranya Bang. Sebelum saya remas-remas bibirmu. Tutup kamera. Abangku tutup yang kamera. ganteng. Enggak penting nengok mukamu. Tutup. Abangku yang ganteng, buka kamera. Tutup kameramu. Saya nggak penting. Jijik saya nengok mukamu. Ayo kita debat. Yuk, isi otak. Yuk. Buka kameranya. Saya bahas tentang sejarah. Kenapa semua sakit jiwa semua yang hadir ini? Ya Allah ya Karim. Halo, semangat malam. Domingus. Iya, Katolik Ya. Protestan. Kristen Bang. Iya, buka kameranya abangku, silakan. Oh, belum bisa, dia ada pemadaman soalnya. Apa? Ada pemadaman. Mati lampu. Pemadaman. Kok bisa? Ya, gak apa-apa, silakan. Kalau kebuka nih kamera ku nih apa namanya gelap banget Bang, nggak kelihatan. Soalnya apa namanya hidungku nih loh, apa namanya? Nggak enak banget kelihatannya itu loh. Oh, kodong. Sorry. Halo Bang Juma. Halo juga. Silakan. Mohon maaf agak ribut ya Bang ya di sini. Iya. Silakan. Sebelumnya saya udah pernah naik Bang. Ingat nggak? Siap. Iya. Merpati Putih. Iya. Silakan. Ini Bang, cuman mau nanya, dan tema yang abang ini apa fungsi akal dalam agama kan gitu. Iya betul. Kalau menurut saya ya fungsinya itu memahami atau menentukan mana yang baik dan mana yang buruk kan gitu.
Iya iya, itu Mana yang betul. memahami mana yang baik dan yang buruk kan gitu kan. Iya. Cuman kalau pandangan saya bang, memang betul ini bang, yang apanya itu kan, yang karena udah kebuka juga kan sih. Itulah yang sepengetahuan saya kan gitu. Diskusi kita ini bang, maksudnya bang, dari tema ini maksudnya seperti apa ini bang? Karena aku udah paham aku fungsi akal dalam agama ini kan gitu. Iya, baik. Jadi akal ini kan yang menentukan nilai sesuatu kan. Ini baik, ini jahat, ini benar, ini salah, ini keliru dan seterusnya. Lalu agama menyajikan kepada kita konsep, keyakinan. Ada yang kita anut dari ajaran orang tua kan gitu ya. Sampai pada akhirnya kita yang hidup di tengah-tengah orang tua yang beragama, ya akan ikut mengikuti daripada ajaran orang tua kita. Di zaman sekarang ini ya, serba internet, ya, orang lebih mudah kemudian melihat mana perkembangan yang berkesesuaian dengan logika sehat kita sebagai manusia, tidak terlepas dari agama yang kita anut. Nah, kalau di Islam itu contoh ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Makanya Tuhan kami itu cuman Allah. Ketika kami ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Lalu dikatakan Allahus Samad, Allah yang Tuhan satu ini tempat bergantungnya segala sesuatu. Seluruh makhluk baik langit maupun yang ada di bumi, yang ada di antara keduanya itu semuanya hanya bergantung kepada Sang Tuhan satu-satunya ini. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan yang satu ini tidak ada satupun yang serupa dengannya. Kalau cakupan ya pengajaran Islam tersebut dalam surah Al-Ikhlas ini dirangkai dengan kemampuan akal berfikir, maka ayat-ayat tadi tidak sama sekali bertentangan dengan akal. Itu di Islam. Ini kita masih berbicara mengenai ranah ketuhanan. Tapi ketika kita berbicara tentang kekristenan, contoh di Kristen itu dikatakan ada satu tapi tiga pribadi. Ini sudah tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Meskipun itu diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh saudara kami Kristen, tapi ketika akal yang dijadikan sebagai filter pembenaran, maka sudah pasti itu tidak benar. Kenapa? Karena tertolak oleh akal. Nah, apa yang menjadi materi penilai? Yang pertama dalil. Yang pertama dalil. Agama atau konsep tiga Tuhan atau tiga pribadi Tuhan satu hakikat itu bertentangan dengan dalil. Contoh di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Anak-anakku yang kekasih, dikatakan di sana bahwa memang belum jelas, belum nyata seperti apa kelak kehidupan kita. Akan tetapi kita akan melihat Yesus, sebab kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika dikatakan manusia akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya itu manusia akan sama seperti Yesus, artinya Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena dalam keadaan Yesus secara hakikat, keadaan Yesus esensi Yesus yang sebenarnya itu sama seperti esensi berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 2. Berarti hakikat Yesus adalah hakikat manusia sama seperti kita. Hakikat Yesus tidak sama hakikatnya Tuhan, tapi hakikatnya Yesus sesuai dengan hakikat kita. Nah, bagaimana akal menelaah ketika agama Kristen mendudukkan Yesus itu sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Padahal ternyata dalilnya mengatakan Yesus itu justru sehakikat dengan manusia. Maka ketika dipaksakan Yesus itu adalah Tuhan,
maka itu akan bertabrakan dengan akal. Tidak masuk akal. Tidak bisa masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa turun menjadi bukan Tuhan? Karena manusia itu bukan Tuhan. Yesus manusia. Tuhan turun menjadi Yesus, Tuhan turun menjadi manusia. Berarti Tuhan turun menjadi bukan Tuhan. Itu nggak bisa diterima oleh akal. Nah, itu menurut analisa saya sebagai seorang Muslim. Silakan, Bung. Termute. Pasnya yang Bang Zuma bilang itu, cuman kalau penilaian saya kan Bang, di saat sejarahnya Yesus itu memang bisa dikatakan manusia Bang, kan gitu. Tetapi di masa saya sekarang ini atau manusia sekarang ini, setelah dia udah terangkat ke surga, dia bisa dikatakan Tuhan Bang, karena udah sama Allah Bapa, kan gitu. Karena kan dari pengertian Tuhan ini kan ada dua di antara kita Bang, ibaratkan arti dari Tuhan di agama Islam itu satu, kan gitu. Iya. Kalau arti dari agama kami Kristiani itu tiga, kan gitu Bang. Makanya kita sebenarnya gimana ya? Sebenarnya yang tiga itu apa Bang? Kita sebagai agama ini kan, makanya dibilang agama ini kan berbeda-beda kan di dunia inilah bilang kan gitu. Makanya kan kita gini loh Bang. Dari pengertian itu Bang. Ya. Sama apa? Jadi kalau dari keyakinan aku kan Bang, bukan gimana ya kan gini loh. Setelah dia terangkat ke surga, bisa aku katakan dia Tuhan Bang, kan gitu. Karena udah satu, udah sama Allah Bapa, kan gitu. Karena pengertian dari Tuhan itu kalau di kami ini Bang ada tiga. Kalau kita Muslim kan satu Tuhan itu, kan gitu. Iya. Tetapi kalau kami di Kristiani tiga Bang. Makanya kami yakini, kan gitu. Sebenarnya pahamnya aku maksud abang itu bagian pengertian dari Muslim kan Bang, yang abang apakan itu, abang jelaskan itu. Tetapi kalau kami di Kristiani itu udah tercantum juga di apa Bang? Kita cari aja lah di Google pengertian dari Tuhan itu. Ada dua. Kalau di agama Islam sama agama non Muslim kan gitu. Kalau di pengertian di agama Kristen kami ini ada tiga dia Bang. Itulah yang aku bilang tadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan gitu. Makanya kita ini saling meyakini agama kita masing-masing sebenarnya Bang, kan gitu. Memang bagusnya abang pertanyakan seperti itu segala macam gini-gini. Bagus supaya manusia itu paham kan. Kalau memang dia beragama, dia harus yakin, kan gitu, dan tidak jadi perdebatan. Namanya juga diskusi, kan gitu. Iya. Diskusi itu hal wajar kan Bang gitu. Betul. Jadi sebenarnya pola yang Anda bangun ini kan pola kekristenan. Nah, sementara yang saya urai di sini adalah fungsi akal di dalam agama. Kalau tiga Tuhan, ya, kalau tiga Tuhan itu keyakinan, itu kepercayaan. Nah, tiga Tuhan ini bisa nggak diterima oleh akal? Karena ketika saudara mengatakan dia Tuhan karena dia telah naik, artinya bahwa setelah naiklah baru dia menjadi Tuhan, bukan gitu? Kalau menurut aku Bang, yang analisa aku lah kan gitu. Ya, karena di masa tadi, dia di dunia dia bukan manusia, dia bukan Tuhan. Ketika di bumi dia bukan Tuhan. Iya, makanya dikatakan maka akan lahir anak manusia, kan gitu. Iya. Kan gitu kan. Nah, berarti di masa itu dia anak manusia ini Tuhan atau bukan? Bukan kan? Karena dia anak manusia. Kalau di masa itu dia Bang, di masa dia hidup ke dunia ini, ke masa tentang yang waktu sama dia murid-murid dia kan gitu. Bukan zaman kita lagi kan gitu, berbeda kan gitu. Ya memang bisa dikatakan tuh apa dia Bang? Manusia. Memang manusia lah kan gitu. Namanya udah dikatakan anak manusia kan gitu. Iya.
Nah, Tetapi yang kuanalisis ya bang, makanya kukatakan dia itu Tuhanku juga. Karena apa? Karena dia udah terangkat ke surga, kan gitu. Di zaman sekarang ini wajar kita panggil dia Tuhan karena udah bersama Allah Bapa, kan gitu. Oke. Berarti ketika dia bersama dengan Tuhan Bapa, berarti Tuhan Anda tetap aja 2 atau 3? 3 ya? Sebenarnya enggak 2. Kalau dari pengertian apa itu bang, kan tadi udah kujelaskan nih. Kalau di agama kita Muslim ada 1, kan gitu. Ya. Tetapi kalau pengertian dari Tuhan, dari kami Kristiani, Tuhan itu ada 3 bang. Cobalah bang buka di Google pengertian Tuhan itu, pasti langsung tertera dia. Nah. Iya. Artinya kan kalau di Islam Tuhannya 1, kalau di Kristen Ya. Tuhannya 3. Ya. Oh, iya. Iya, berarti ya memang betul lah. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika Yesus yang manusia, ya, ketika naik di langit dia Tuhan, itu yang membuatnya dia menjadi Tuhan itu siapa? Karena ketika dia di bumi dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sedangkan Ya. Tuhan itu kan berada pada ufuk maha kuasa. Bagaimana manusia Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa kok tiba-tiba menjadi Tuhan maha kuasa? Itu gimana ceritanya sih? Yang membuatnya menjadi maha kuasa itu siapa? Yang membuatnya itu bang, gimana ya bang? Aku kurang paham juga di Alkitab ini sebenarnya, kan gitu. Cuman yang kuingat dari apa itu, dari omongan, dari sejarah dialah berbicara kepada sesamanya, kan gitu. Waktu di masa itu, kalau tidak melalui aku, maka kamu tidak akan bertemu dengan Allah Bapa, kan gitu. Berarti dia ini loh bang, kenapa dia berani mengatakan seperti itu, kan gitu. Berarti memang udah ada arahan dari yang kuasa ke dia gitu loh. Makanya kan gini loh bang, dia sebenarnya nggak sembarang ngomong-ngomong dia kan bang, nggak sembarang asal keluar omongan, kan gitu. Itulah diyakinkannya, tanpa melalui aku kamu tidak akan bertemu dengan Allah Bapa, katanya, kan gitu. Dari situlah aku yakini bahwa dia itu Tuhan setelah udah bersama Allah Bapa, kan gitu. Tetapi kalau di masa dia di dunia itu, ya sesama manusia. Aku yakin sesama manusia, kan gitu. Yang diutus Allah Bapa, kan gitu. Yang membuatnya menjadi menjadi Tuhan itu siapa? Yang membuatnya menjadi Bapa atau Tuhan? Atau memang di surga juga memang 3 di sana? Kalau di surga bang ya, kalau keyakinanku ya bang ya, kalau di keyakinanku kami Kristen ini memang ada 3 bang. Dia nggak dikatakan gini loh, gimana ya? Makanya tadi kan ada 3 pribadi katanya bang. 3 pribadi itu artinya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan? Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu, pribadi yang pertama itu tidak terlihat, kan gitu. Hanya cahaya atau suara, kan gitu. Di bumi 3, ketika di surga Yesus naik tetap saja Tuhannya 3 ya? 3 bang, 3. Oh 3, iya. Oke. 3 dalam pengertian ini artinya 1 bang. 3 ini adalah maksudnya 1. Ini dia nih yang mau diuji kebenarannya sesuai dengan akal. Bagaimana bisa 3 ini disebut 1 itu maksudnya gimana? 1 itu bang artinya 1 perintah dia bang. Ibaratkan 1 gini loh bang. Yang dari atas dari apalah, dari pemulanya yaitu Allah Bapa, kan gitu. Diturunkan dia bang, diturunkan. Dia 1 ajaran dia bang, makanya dibilang 1, kan gitu. Oh. Berarti ajarannya yang 1, misinya yang 1. Iya, misinya yang 1 bang. Tapi hakikatnya 3. Kalau dari 3. hakikatnya 3 itu bang, karena udah dikatakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan gitu. Oh 3, iya.
Itu secara fisik Oke, aja oke. lah dia bang. Secara fisiknya kita katakan 3. 1 fisik yang tak terlihat kan gitu. 2 fisik yang terlihat. Dan yang ketiga Iya, iya. fisik yang tak terlihat juga, tetapi bisa dirasakan dalam hati kan gitu. Yang ada dalam hati. Iya, iya. Iya, berarti tiga dalam satunya ini karena misinya. Iya bang, ajaran yang baik ya kan gitu. Tapi fisiknya 3. Ya bisa dikatakan fisik 3 lah kan gitu bang. Iya, oke. Kalau dari akal kita ya bang, ya kalau dari akal kan gitu bang. Siap. Iya, sudah jelas. Udah jelas itu bang. Makanya kan dibilang gini bang, kita yang beragama ini, kalau udah namanya beragama, harus yang baik diambil. Kalau masa-masa sejarah-sejarah yang tidak baik itu, ngapain kita apa kan gitu? Ngapain kita ikuti? Ambillah yang baiknya kan gitu. Makanya dibilang akal itu, apa fungsi akal dalam agama? Dia bersupaya tahu mana yang baik dan mana yang buruk kan gitu. Itu orang kita yang beragama itulah ambillah yang baiknya dan jangan ikuti yang buruknya. Tetapi manusia nggak luput dari kesalahan kan gitu. Oke. Sebenarnya agama itu indah bang, ajarannya indah, lengkap dia sempurna. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Itu artinya kita dalam hidup ini bukan kita mulus menjalani hidup itu, tetapi ada rintangan kan gitu. Itu yang artinya bang, kalau agama ini bang, ibaratkan ialah agama inilah firman ini kan gitu. Kalau orang kita beragama kan gitu. Baik. Oke, Saudara Merpati Putih, saya kira cukup. Ada yang juga yang bertanya bang tadi tentang yang namanya pembicaraan sama bang apa tadi ya bang Arifa ya. Iya. Nah yang tentang 100 istri itu bang. Siap. Nah, itu memang dituliskan di Alkitab memang iya. Tetapi aku bertanya bang, itu di sama kayak kisah apa juga bang. Makanya pokok permasalahan bisa terkatakan seperti itu, dituliskan seperti itu. Sejarah seperti Ayub bang. Ayub kan gini loh bang. Maksud Tuhan itu kan, kenapa Tuhan itu mengasih 100 istri jika ada orang yang meninggalkan harta dan segala macam. Kita ceritalah tentang Nabi Ayub kan gitu. Ayub itu dia digoda iblis kan gitu, digoda iblis yang dapat penyakit lah, yang kekayaannya hilang lah, yang istrinya hilang lah, anaknya hilang lah kan gitu. Tetapi Tuhan itu kan menguji, ibaratkan gini, iblis menguji dia. Jadi makanya dikatakan Tuhan itu, jika siapa yang percaya sama aku, meninggalkan segala macam, arti segala macam, berarti dia itu bahkan ada dibilang akan kulipat gandakan kan gitu. Ya seperti Ayub itu loh bang, cerita Ayub kan abang tahu lah bang cerita Ayub seperti apa. Iya betul. Nah, dia imannya kuat bang kepada Tuhannya lah kan gitu, kepercayaan dia kan gitu. Bahkan dia kena kusta kalau nggak salah, atau kena apa yang penyakit yang paling bau itu apa segala macam kan gitu kan. Iya. Bahkan ditinggalkan dia bang, ditinggalkan istrinya, anaknya diambil, meninggal dunia lah kan, diambil sama apa kan gitu. Apa kata iblis? Iblis lah yang mengambil ini. Cuman iblis ini setiap mengambil sesuatu yang ada dimiliki Ayub, iblis ini kalau bahasa kita manusia izin dulu sama yang Maha Kuasa kan gitu. Tetapi nyawa Ayub itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya kan gitu.
Nah, itulah Bang, arti makna dari semua itu yang tadi itu yang 100 istri itu Bang. Jika kita kuat contoh itu kan ibaratnya gini loh Bang, dari pengalaman dia itu, cerita dia itu kan harus kita baca juga dari tadi Matius ya Bang ya. Itu ya artinya itu Bang. Sama kayak cerita Ayub itu juga itu Bang. Siapa yang percaya sama kita enggak tergoda atau apa kan gitu. Ya kita bakal diberikan yang berlimpah. Sama kayak cerita Ayub kan, dipulangkan semua 2 kali lipat ganda kan gitu, hartanya apa segala macam, istri anak dikembalikan lagi kan gitu. Oke. Itu dia Bang. Oke, makasih ya Bang ya, luar biasa ilmunya, paparannya. Ya, makasih. Tetap belajar, semangat terus untuk belajar. Oke Abangku. Oke, makasih. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga Bang, silakan. Kristen. Suara saya jelas kah? Jelas. Oh baik. Silakan Bang. Selamat malam Bang. Malam. Katolik. Salam kenal dari Papua. Siap. Siap Bang. Saya naik di sini, saya bukan apalah ahli kitab atau saya juga tidak mendalami kitab, jadi tapi saya lihat di fenomena media sosial ini kan apologet Kristen, terus saya sering nonton Bang Soma sedikit, tidak terlalu banyak juga, saya cuma nonton saling menyerang. Nah di sini kan saya di Papua sini urusan agama ini tidak terlalu gimana ya, saling menyerang juga, biasa saja, kita di sini harmonis aja, tidak masalah untuk agama itu. Iya. Harmonis sekali Bang. Terus punya tema ini apa fungsi akal dalam agama, karena tadi fenomena saling menyerang, saya ingin tahu apa temanya Abang ini dalam agama Islam itu, kan di sini bukan untuk agama Kristen atau agama apapun ya, kan hanya dalam agama, jadi dalam agama Islam itu seperti apa itu? Oke, baik. Jadi ketika tema apa fungsi akal dalam agama, kalau Islam itu kan sebuah aturan yang mengarahkan manusia untuk tunduk berserah diri kepada yang disebut Tuhan. Jadi pola yang dibangun di Islam itu beribadah, di mana ibadahnya diarahkan kepada satu hakikat saja, yaitu pencipta langit dan bumi. Cakupan dari Islam itu tentang bertuhan, tentang ibadah, tentang hubungan sosial, dan seluruh aspek yang ada di Islam itu selalu berlandaskan kepada akal. Jadi kebenaran mutlak berada pada kebenaran akal, posisi akal sebagai filter. Contoh, ketika kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha besar, segala sesuatu yang semakin besar itu akan semakin tidak nampak. Contoh misalnya, ketika kita ingin melihat Papua tidak akan pernah bisa kita lihat secara utuh, karena Papua itu adalah sebuah wilayah daratan dan lautan yang kemudian lebih besar daripada kita. Begitu juga ketika kita ingin melihat Indonesia tidak bisa kita lihat secara utuh. Yang kita bisa lihat paling jarak 1 kilometer. Apakah Indonesia itu tak ada karena kita tidak bisa melihatnya? Ada. Buktinya ketika kita berjalan di setiap dimensi yang ada, maka kita akan memijak tanah Indonesia. Berarti Indonesia itu ada. Tuhan maha besar dalam skala Islam, dalam pengajaran Islam. Maka semakin besar, maka semakin tak nampak dan tidak bisa dilihat oleh mata. Artinya bahwa di Islam diajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat di bumi ini, tapi bisa dirasakan keberadaannya.
Apakah ini secara logika masuk? Apakah secara akal masuk? Masuk. Contoh misalnya, kita bisa merasakan adanya rasa manis, tetapi kita tidak bisa menunjukkan manis itu mana. Kita bisa merasakan pahit, tapi kita tidak bisa menunjukkan pahit itu mana. Bahkan kita bisa merasakan adanya angin, tapi kita tidak bisa melihat angin itu seperti apa. Nah, pola yang ada di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwa afala ta'qilun, terkait dengan tentang Tuhan, kita selalu diarahkan untuk berfikir. Mencari Tuhan selalu diarahkan untuk berfikir. Inna fi haqqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil lil albab. Jadi orang berakal dengan melihat adanya siang dan malam, orang berakal akan sampai kepada keadaan bahwa yang mengadakan siang dan malam ini pasti Tuhan, tidak mungkin manusia, pasti Tuhan. Jadi kita sudah sampai pada finish. Tuhan itu ada, tugas kita sembah Tuhan itu. Berarti Tuhan itu tidak mesti turun ke bumi menjadi manusia untuk mengatakan dirinya ada. Itu di Islam. Nah, sedangkan kalau di agama Kristen, menelaah Tuhan itu, ini menurut analisa saya, itu tidak perlu akal. Tidak perlu akal. Bang, gitu. Izin. Iya. Nah, artinya saya mau abang terangkan tentang Islam aja. Kalau tentang Kristen, biarkan saya belajar aja. Karena saya kan yang imani, jadi nanti saya belajar dari belakang. Gitu. Enggak, maksud saya perbandingannya kalau dalam tataran Tuhan. Maksud saya ini analisa saya. Bahwa baik. Kristen bisa melihat Tuhannya menjadi manusia. Itu kelebihan Kristen. Karena mereka bisa melihat Tuhannya, andai sesaman dengan Tuhannya, mereka bisa menggendong Tuhannya pada saat bayi, bisa membuat kemudian Tuhannya diajak bercanda dan seterusnya. Itu kelebihan orang Kristen di situ. Tetapi dalam ranah akal itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan bisa jadi bayi? Siapa yang mengatur alam semesta ini kalau Tuhan jadi bayi? Nah, itu makanya saya katakan, apa sih fungsinya akal ini dalam agama? Kalau ternyata agama kita ini tidak masuk akal, apakah akal ini adalah hal yang kedua, yang penting yakin, atau akal dulu baru beragama? Nah, saya kira begitu, Bang. Silakan. Siap, Bang. Saya terima kasih juga buat informasi yang Abang kasih. Saya artinya untuk komparasikan Kristen dengan Islam, saya berpikir tentang fenomena yang sekarang ini, itu yang bikin saya bingung. Artinya dari Abang punya tema, saya ingin tahu dari Islam fungsinya akal seperti apa, dari Kristen tadi sudah Abang sampaikan seperti bagaimana. Nanti berikutnya saya belajar lagi kira-kira apa yang Abang sampaikan ini seperti apa. Saya tidak akan kantor Abang juga, saya ingin cari informasi dari Abang aja seperti apa. Baik, Oke. Waktunya. Oke. Salam dari Papua, selamat malam. Malam. Jadi teman-teman sekalian, kenapa harus ada apologet Islam hadir di sosmed? Karena seruan di Islam itu ada. Seruan di Islam itu jelas. Perintah di Islam itu ketika dikatakan bahwasanya ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi kita umat Islam diperintahkan untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Di Kristen ada juga tuh, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dua kubu ini masing-masing memiliki karakteristik yang ada kesinambungannya, tapi pola yang berbeda. Kalau di Kristen, perintahnya jadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai 20. Jadi ada perintah di Kristen itu untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen.
Kalau di Islam tidak ada perintah untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Islam, tetapi perintahnya agar menyeru kepada seluruh manusia untuk mereka dengar kebenaran baik itu seperti apa, yang benar itu kayak mana, yang hak itu kayak mana, yang batil, yang sesat itu kayak mana. Nah, ketika Islam membawa misi untuk menyeru, mengajak manusia, menyadarkan manusia untuk mendengarkan kemudian firman Allah, di Kristen ada perintah kemudian untuk menjadikan seluruh manusia untuk menjadi Kristen. Maka kita berada pada kubu yang berbeda, ya, sama-sama siar, sama-sama menjadi penyampai, sama-sama kita istilahnya menggunakan metode bagaimana agama kita didengar oleh orang lain, bagaimana Islam bisa sampai ke Kristen, bagaimana Kristen bisa sampai ke Islam. Polanya Islam hanya menyeru, Kristen harus menjadikan. Nah, lalu senjata yang digunakan, alat yang digunakan oleh Islam adalah ketika Al-Quran menyeru, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina tagut faqatilu awliya asyaitan. Faqatilu awliya asyaitan. Itu perintah. Ya. Ketika dikatakan bahwasanya walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Islam, orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Apa itu berperang di jalan Allah? Berseru kepada manusia untuk mengajak manusia menggunakan akal sehat untuk kembali menelaah tentang Tuhan, tentang dinul, tentang agama, tentang akhirat dan seterusnya. Itu berperang di jalan Allah, memperjuangkan bagaimana kalimat la ilaha illallah itu ditegakkan. Itu berjuang. Kalau di Kristen mereka juga berjuang. Apa perjuangan mereka? Mereka mengajak manusia untuk menyembah kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat alias Tuhan. Nah, di Islam mengatakan faqatilu awliya asyaitan, perangi mereka. Saudara-saudara setan itu harus diperangi, bukan dengan senjata, tetapi dengan logika, dengan ilmu. Adu pemikiran, adu logika, adu data. Itu perintah dalam Al-Quran. Nah, jadi tidak bisa dihentikan ketika ada dari Kristen kemudian buka komal membicarakan tentang perbanding agama. Islam juga tampil membicarakan perbandingan agama. Makanya ada tema seperti ini, apa fungsi akal dalam agama? Ya, kalau Kristen sih sudah ada beberapa teman yang mengatakan akal itu tidak ada fungsinya di agama kami di Kristen. Itu menurut saudara kita Kristen tadi. Berapa dari kemarin juga ada yang mengatakan itu, bahwa akal di Kristen itu tidak difungsikan. Yang difungsikan di Kristen itu adalah iman. Berbeda di Islam. Kalau di Islam itu dua-duanya, gak bisa terlepas, gak bisa kemudian dilepaskan satu dipakai, harus dua-duanya. Entah itu akal dulu baru iman, atau iman dulu baru berakal. Itulah Islam. Tapi kalau di Kristen, teman-teman kita ada yang mengakui memang kami orang Kristen tidak butuh akal dalam beragama, karena akal itu sudah dikorupsi. Bahkan ada pendeta senior namanya Pak Martin Nale mengatakan bahwa akal bagi Kristen itu adalah racun. Gak boleh pakai akal di Kristen, kata Pak Pendeta Martin Nale. Boleh lihat di YouTube saya, di situ lengkap pengakuan beliau bahwa di Kristen itu tidak butuh akal. Halo, semangat malam. Makanya pendeta dari Advent siapa? Pak Lamsenio Baho, dia pernah mengatakan bahwa Tuhannya bisa jadi apa saja. Ditanya sama lawan debatnya, apakah bisa jadi bisa, jadi kambing bisa, Tuhannya bisa jadi apa saja. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo bang, kacamatanya bagus sih, cuman nyalinya aja yang kurang.
Kacamata bagus bang. Kalau kacamata itu udahlah. Udah modal kacamata jualan kaset di pasar bagus itu, bisa laris itu kasetnya. Sabar ya teman-teman. Halo. Semangat malam. Malam bang. Katolik Protestan. Silakan. Saudara Darbo dari Katolik. Bang, Islam bang. Saya ada yang mau saya tanyakan bang. Iya. Gimana? Ya bukan saya nggak nurutin perintah yang Islam jangan naik. Cuman ini saya ada yang perlu saya tanyakan bang. Iya. Saya minta pendapat juga. Saya dari Papua bang. Oke. Ada teman saudara kita barusan juga dari Papua tuh. Di sini saya narasi yang sebelumnya abang sampaikan, kita harus menyampaikan kebenaran. Ini yang sedikit jadi bertentangan dengan hati nurani saya bang. Kebetulan di sini hampir 90% teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya di sini kan kebetulan umat Nasrani tuh bang. Bahkan mereka ada acara kita juga sering diundang, terus kegiatan apa juga kita sering bergabung. Nah ini kalau sebenarnya di hati nurani kita juga pengen menyampaikan gitu kan bang. Nah ini bagaimana ya saran saya harus menyampaikannya bagaimana? Dengan sisi lain saya juga sama mereka sudah seperti saudara gitu bang. Jadi ini saya minta pendapat atau saran dari Bang Jumakah, mungkin ada masukan saya harus menyikapinya seperti apa. Nah sebenarnya itu saja sih bang, mungkin ada saran nggak bang? Terima kasih. Iya bang, iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai saudara-saudara kita non muslim, lalu ada perintah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah kalian dengan mereka dengan cara-cara yang baik pula. Bukan berarti ketika kita melihat saudara kita Kristen atau non muslim, seketika itu kita seru mereka, ajak mereka untuk ke Islam. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika diperintahkan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, itu maksudnya berilah contoh. Bukan hanya sekedar kita harus bertanya jawab, mengajak mereka untuk berdiskusi, bukan. Tapi dengan kita memperlihatkan contoh, kita taat beragama, kita rajin kemudian beribadah, itu sebenarnya seruan. Itu ajakan. Dengan memberi contoh kita taat kepada agama kita, bertekun dengan ikhlas beribadah, dilihat dan disaksikan kemudian oleh orang non muslim, itu sebenarnya kita sudah berseru. Tanpa kita mengajak mereka untuk masuk Islam, kita mempraktekkan Islam dengan akhlakul karimah di tengah-tengah mereka, sebenarnya itu adalah ajakan. Itu ajakan. Bukan berarti kita harus dari rumah ke rumah. Assalamualaikum, Kristen ya? Ya. Ayo ke masjid. Oh, bukan begitu. Bukan. Ketika Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Artinya apa? Perlihatkan kamu itu adalah umat yang diunggulkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu adalah umat pilihan. Kamu adalah umat yang sudah dijamin kemudian keselamatannya bila mana engkau taat
kepada kebenaran yang datang melalui kitab suci-Mu. Maka menyeru bukan hanya sekedar berdakwah, tapi dengan memberikan contoh kepada saudara-saudara kita yang non-muslim dari segi dari segi cara, kan kemudian hukum-hukum dalam rutinitas kehidupan kita sebagai umat Islam, sebenarnya kita sedang menyeru kepada mereka. Itu kita sedang menyeru dengan mencontohkan akhlakul karimah, pengajaran yang baik. Begitu saudaraku ya. Jadi tidak mesti seperti mereka berpura-pura pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, kemudian apalagi kadang malah pegang tasbih, apalagi memakai nama-nama Islam ya. Lalu mereka masuk ke kelompok-kelompok Islam, baik itu secara personil maupun secara berkelompok. Islam tidak perlu yang kayak gitu-gitu, perlu. Ya sebenarnya dengan saya mengangkat metode penyampaian seperti ini, lintas agama itu sudah menyeru. Begitu kawan. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan lagi, kita diskusi. Ya seperti Mikana itu penipuan, itu nggak boleh, tapi itu sudah dipercontohkan oleh Paulus sih sebenarnya. Kalau Anda baca di 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 itu Mikana itu sudah mempraktikkan cara Paulus mengajarkan agama Kristen. Halo Bang Juma. Iya, ada ketinggalan mungkin? Ada Bang, karena aku baru dengar juga kan tentang pembahasan orang Abang yang baru-baru ini kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya Bang, kalau ya menurut saya lah kan gitu. Sebenarnya agama itu tidak pernah mengajak, ibaratkan untuk harus ikut agama kami baru bisa menjalani kebenaran. Gak ada itu Bang, kan gitu. Tetapi manusianya Bang, manusia ini tujuan manusia ini dilahirkan diciptakan ke dunia untuk diajak ke jalan yang benar, itu aja Bang. Kalau agama yang sebenarnya. Oke Bang, hidup kamera dulu ya Bang ya. Aku bukan ibaratkan mengapakan agama manapun kan gitu. Sebenarnya agama ini Bang bukan jadi patokan untuk ke jalan yang benar kan gitu. Tergantung manusianya ya Bang sebetulnya Bang. Kita sebagai manusia ini diajak ke jalan yang benar kan gitu. Kenapa? Karena kalau kita bacalah sejarah dulu kan gitu. Agama ini kan belum ada, agama Islam, agama Kristiani, agama Hindu Buddha kan belum ada kan gitu. Cuman kalau menurut saya agama ini suatu perkumpulan ya sebenarnya Bang kan gitu. Gak ada istilah agama. Misalnya contoh agama kami Kristiani, ayo ke agama kami gini supaya ke jalan yang benar. Itu sebenarnya nggak ada Bang tertulis agama ini harus seperti itu kan gitu. Jadi menurut saya menganalisa yang hidup ini Bang, memang perlu agama. Itu suatu nama perkumpulan kan gitu. Kalau saya menganalisa, Tuhan itu mengajak manusia, bukan mengajak agama, tetapi mengajak manusia ke jalan yang benar kan gitu. Tetapi kalau agama ini Bang, ini ibaratkan suatu perkumpulan yang sebenarnya di masa dulu pun nggak ada agama kan, di masa Yesus gitu loh contoh kan gitu. Itu belum ada agama Bang, tetapi zaman sekarang ini suatu perkumpulan gitu. Suatu perkumpulan itu dikatakan jadi agama, tercipta jadi agama Hindu Buddha pertama kan gitu, baru Hindu Buddha Islam, baru kan ada 5 agama di Indonesia ini kan gitu kan Bang. Tetap sebenarnya nggak ada, kalau menurutku ya nggak ada yang salah agama ini Bang.
Karena apa? Suatu perkumpulan kan gitu. Yang kusalahkan itu manusianya, Bang. Karena udah jelas-jelas Tuhan itu mengajak kita ke jalan yang benar. Manusianya, Bang, yang diajak, Bang, bukan agama kan gitu. Manusia kita lah yang diajak sebagai makhluk hidup yang punya akal sehat, mempunyai kepintaran kan gitu. Kita yang diajak ke jalan yang benar. Tetapi yang dia bahas tadi kan di Kristiani, kemungkinan di Alkitab itu, Bang, nggak ada kata mengajak kan gitu. Mengajak agama lain, nggak ada itu yang tertulis. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Seluruh bangsa, Bang, seluruh bangsa. Itu kan gini loh, Bang. Di masa cerita itu, di masa firman itu belum ada agama, Bang. Seluruh bangsa jadi pengikut Kristus kan gitu. Iya, paham yang masuk agama. Nah, artinya kalau yang dimaksud di sini adalah Kristen, berarti akan jadikan semua orang jadi Kristen. Kalau dikatakan harus dijadikan Kristen, Bang, itu perintah. Kristen ini, kutanyalah dulu, Abang. Kristen ini, pengertian dari Kristen ini apalah, Bang? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus kan? Bagi orang yang manusia pengikut Kristus, bukan agama, tetapi manusianya pengikut Kristus kah atau tidak? Kan gitu. Ya, itulah makanya jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Jadi bangsa itu kan coba, Bang. Berarti Yesus Kristus mengajarkan kemudian untuk menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya kan gitu. Iya, pengikutnya kan, Bang. Bukan dibilang pengikut Kristen kan gitu, Bang. Nah, pengikut Yesus itu kan singkatnya Kristen. Gini loh, Bang. Itu kan ibaratnya gini loh, Bang. Kita kan makanya dibilang manusia itu punya akal apa? Kenapa bisa tercipta jadi Kristen? Yaitu ya dari ibaratkan karya kita sebagai manusia, Bang. Karya kita sendiri sebagai manusia menciptakan jadi Kristen itu kan gitu. Kata singkatnya kan artinya gitu loh. Ibaratkan singkatnya lah dibilang sama kayak dibilang KUPJ contoh kan gitu, koperasi segala macam kan gitu. Kalau dibilang gimana ya? Yesus di dalam Matius 5 nomor 20 mengatakan begini. Apa itu? Jika ya, Bang. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari orang Farisi, dari ahli kitab, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga, kata Yesus. Berarti kan Yesus sudah memberikan standar. Udah jelas sekali standar yang Yesus sampaikan itu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Oh gini, Bang, maksud saya, Bang, bikinlah dulu. Agama sama Kristiani kan adanya artinya masing-masing, Bang. Kan? Aku nanya, Bang, kayak agama Islam kan gitu. Kalau kami aja lah, kami lah di Kristiani ini kan. Agama sama Kristiani ini kan agama Kristiani kan gitu. Makanya aku gimana ya? Ya, syarat masuk surga kata Yesus harus beragama. Iya, beragama. Beragama itu kan artinya gini loh, Bang. Orang yang percaya kan gitu. Iya, orang yang kalau saya sih ya, maaf nih, kalau saya melihat Kristen ini bukan kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi Kristen ini adalah orang-orang yang anti Yesus atau anti Kristus sebenarnya. Kalau kita mau jujur menggunakan akal,
Kristen itu kumpulan orang yang anti terhadap Yesus, kan gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa Kristen ini anti terhadap Yesus? Karena Yesus bersaksi dirinya sebagai utusan Tuhan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti ketika ada orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Berarti orang itu tidak memperoleh hidup kekal. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus mengajarkan cuman satu-satunya Tuhan, yaitu yang mengutus Yesus. Dan Yesus bukan Tuhan. Yesus harus dikenal sebagai Rasul supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan Kristen tidak. Kristen mengenal Yesus itu adalah 3 pribadi Tuhan. Berarti Yesus kalah. Karena Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan Bapa. Tak ada yang lain. Tapi Kristen mengatakan Tuhan itu ada 3, termasuk kamu Yesus. Nah, sekarang apakah Kristen memperoleh hidup kekal dengan konsep agama seperti itu? Kan tidak. Karena orang yang mendapatkan hidup kekal menurut Yesus adalah yang mengenal Tuhan itu sebagai satu-satunya, yaitu Dia yang ada di langit. Yesus bukan. Kalau Yesus ikut nempel, ikut nebeng di situ, berarti gugur Yohanes 17 nomor 3. Gugur pengakuan Yesus bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai Rasul utusan Tuhan. Kalau ada orang menuhankan Yesus, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Orang itu tidak memperoleh hidup kekal. Gitu. Silakan buka mic-nya kalau masih ingin ada yang mau dibicarakan. Gini loh Bang, kenapa di umat Kristen ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga, kan gitu? Karena dia udah berkata, Bang, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada, akulah Tuhan Allahmu, tanpa melalui aku tidak akan berjumpa dengan Allah Bapa, kan gitu. Tidak ada ucapan Yesus begitu. Oh iya, enggak ada ya Bang ya. Maksudnya tanpa melalui aku, kan gitu. Tanpa melalui aku tidak sampai kepada Bapa. Dengan Allah Bapa katanya, kan Bang. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, dia dijadikan sebagai jalan menuju kepada Tuhan Bapa. Berarti jangan dia dijadikan sebagai Tuhan, karena dia hanya jalan. Jalan ke Medan itu bukan Medan, jalan ke Monas itu bukan Monas, jalan ke sekolah itu bukan sekolah. Maka Yesus sebagai jalan, dia bukan Bapa, cuma dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Jangan dituhankan, karena dia bukan Bapa. Karena Tuhan itu cuma satu, yaitu yang mereka sebut Bapa. Nah, ketika saudara kami Kristen menuhankan Yesus, berarti Kristen tidak mengenal Yesus. Ya, betul Abang bilang. Jadi gini loh Bang, kan gini. Sebenarnya gini loh Bang, kalau menurut gue tapi ya, Tuhan dengan Allah Bapa ini Bang, Allah Bapa tidak pernah mengatakan dia Tuhan, kan Bang? Tuhan itu jangan ada ilah. Ilah itu bahasa Arab, artinya Tuhan. Jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanmu. Ya. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, itu pengakuannya tuh. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada lain di hadapanku, kan gitu. Itu betul. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang betul. Nah, kalau Yesus juga Allah, berarti gugur satu-satunya, karena bercampur dengan Yesus jadi 3 dia nanti. Jadi saya simpulkan, ketika ada orang yang menuhankan Yesus, menganggap Yesus itu adalah ilahi yang turun ke bumi, berarti orang itu tidak mengenal Yesus.
orang itu tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, apakah Yesus juga Tuhan? Apakah Yesus juga Allah? Kalau Yesus juga Allah berarti ada dua. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal Dia satu-satunya. Yang namanya satu-satunya enggak ada dua-duanya, apalagi tiga-tiganya. Itu Bang, seperti akulah Tuhan alam, Tuhan ada lain di hadapanku. Itu tertulis di perjanjian baru apa gimana ya Bang? Aku kurang paham juga di Alkitab ini Bang. Perjanjian lama. Perjanjian lama ya? Iya. Tertulis di mana Bang? Keluaran 20 nomor 3. Keluaran 20 nomor 3 ya? Iya. Ulangan 6 nomor 4. Halo, semangat malam. Coba dulu Pak R Tupang dulu, mengapa dulu Bang? Aku biar supaya... Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang, malam. Silakan Bang, silakan. Oke, baik. Silakan, ini ada tema apa fungsi akal dalam agama. Iya. Oke. Sebelum masuk ke dalam tema fungsi akal dalam agama, saya mau sampaikan dulu itu apresiasi buat Bang Juma. Saya angkat jempol sama Bang Juma. Saya salut sama ini kesabaran Bang Juma dan mengerti situasi itu mengenai itu tadi orang yang mengamuk tadi Bang. Iya, orang mabuk itu Bang. Ya. Mabuk. Iya, karena kan ada teman abang tuh mau sipil itu alamat itu apa segala macam sama Bang Juma. Artinya kan itu mau dipermasalahkan ataupun mau ya nggak ngerti lah tujuannya kemana gitu. Tapi Bang Juma menjawabkan itu orang mabuk. Artinya kan Bang Juma ya tidak mengambil hati itu dengan sikapnya tadi itu yang ya memang yang kurang ajar ya, karena mungkin mengerti kalimatnya karena itu dicampur-campur dengan bahasa daerah. Iya Bang. Tapi memang tapi memang sesungguhnya bahasanya itu memang udah kasar gitu. Ya bahasa kotor lah saya katakan gitu. Nah, tapi kan iya Bang. Ya, Bang Juma memaafkan dia. Tadi saya salut sama Bang Juma Bang. Terima kasih Bang Juma. Angkat jempol Bang. Makasih Bang, makasih. Sama-sama Bang. Lanjut Bang, lanjut. Ya. Terus kemudian tadi ada yang itu yang katanya mau mualaf mau mendapatkan 72 bidadari. Iya. Lalu Abang membukakan dalil Matius 19 ayat 29. Karena di situ Abang bilang kan mau mendapatkan 100 istri. Kenapa milih 72 bidadari? Kalau di Alkitab dikatakan mendapatkan 100 istri. Nah, jadi saya mau bacakan ini ayat ini. Kalau di sini tidak ada dikatakan istri Bang ya. Saya bacakan ini ininya Bang ya, dalilnya Bang ya. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, begitu Bang. Jadi tidak ada di situ bahasa istri Bang. Nah, kalau Abang ini menerjemahkan ini
menafsirkan di sini ada istri dengan Alkitab sabda, ya itu kami tidak ini bang, tidak mengakui itu gitu. Ya, jadi ya tolonglah jangan ya membelok-belokkan lah gitu ya, yang membelok-belokkan menafsirkan sendiri ayat-ayat Alkitab kami. Ya, jadi saya sendiri juga awam nih bang. Ini masalah Alkitab ya. Saya tidak begitu mendalam. Cuman saya ini mengerti gitu, mengerti ini secara akal dan logika gitu. Karena memang ya kita memang harus pakai akal memang di dalam ini mengerti gitu akan firman Tuhan gitu. Tapi akal kita untuk memahami, untuk menyelami ini apa yang sang sumber Bapak itu sendiri, kalau kami bang nggak nyampe akal kami ke situ bang. Kami tidak sanggup memakai akal untuk memahami, untuk mendalami ini keberadaan sang sumber, yaitu Allah Bapa gitu. Nah, akal hanya bisa kami pakai itu untuk mengerti firman-firman yang tertulis di dalam Bible. Begitu bang. Ya. Oke. Terima kasih ya atas sanggahannya. Tetapi saya ingin bertanya kepada abang nih, kira-kira duluan mana kitab KJP daripada kitab yang ada di Indonesia ini? Duluan mana bang? Kitab yang berbahasa Inggris atau kitab bahasa Indonesia? Oh iya, ya tentu ya bahasa Yunani, bahasa Ibrani bang lebih dulu. Nah, di dalam bahasa Yunani bang ada kata gune. Di dalam Matius 19:29 itu, gune itu istri. Guneka artinya istri. Kalau matera ibu, pater itu bapak. Artinya bahwa terjemahan yang ada di Indonesia itu dihilangkan kata istri. Dan kalau abang tadi melakukan pendekatan akal, yang pokok pada diri manusia itu adalah orang tua kita, bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak kita, siapa lagi? Istri. Tapi di dalam Matius 19:29 itu istri dihilangkan, seakan-akan istri itu tidak dianggap. Nah pertanyaannya, kenapa bisa istri hilang di data Matius 19:29 itu? Oh ternyata di original teksnya ada kata istri tapi dihilangkan. Ya mungkin karena malu kali atau apa, atau mungkin mereka nggak mau menyaingi Islam. Tapi ada satu hal yang menarik di situ bang. Yesus di Matius 19 data yang saya sajikan itu tidak menjanjikan 100 kali lipat istri itu kepada Kristen, enggak. Yesus menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel. Jadi saudara Kristen kami di luar Bani Israel nggak usah merasa, waduh kami nggak mau istri, kami nggak mau, cukup kami masuk surga memuji Tuhan kami nggak mau. Ya silakan aja, karena 19 itu janji Yesus. Itu bang. Jadi yang pertama bahwasanya guneka itu istri dan itu dihilangkan di TB. Kalau di terjemahan KJP yang lebih tua daripada kitabnya orang Kristen Indonesia itu jelas ada kata istri di situ. Ada kata wife di situ, istri. Silakan. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih bang. Jadi kalau secara dalil bang, ini ilmu pengetahuan bang, saya nggak ada apa-apanya lah dengan Bang Juma gitu ya, gitu karena kan abang kan sudah mendalami ya kan Bible ini ya, saya lihat gitu kan udah sangat dalam lah ini ilmunya gitu ya kan, udah sangat memahami lah gitu. Tapi kan abang kan tidak menyadari
kalau pemahaman abang itu, ya kan, tidak dengan hikmat bang. Nah, jadi kalau saya tanyakan, oke, kita sertakan di sini istri, ya kan. Nah, dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya atau istrinya atau anak-anaknya atau ladangnya, semua akan mendapatkan ini gantinya 100 kali lipat. Nah, kalau dikatakan ini mendapatkan 100 kali lipat, bukan setiap person yang dimaksud ini. Masa kita mendapatkan 100 orang bapak lagi sama ibu di situ? Masuk di akal nggak itu, bang? Baik, kalau Yesus pernah berkata kepada saudara-saudaranya ketika dia ditanya, ibumu datang, kata Yesus. Dia mengatakan, siapa ibuku? Terus Yesus mengatakan bahwasanya inilah ibu kalian, inilah saudara-saudara kalian. Yesus menunjuk kepada orang yang ada pada zaman itu, di mana setiap orang yang beriman kepadanya itu bisa disebut sebagai ibunya. Jadi kalau saudara mengatakan, apakah masuk akal orang mendapatkan 100 kali bapak? Ya kenapa tidak? Misalnya nih, saya memiliki orang tua, paman saya, itu kan semuanya bisa saya anggap sebagai orang tua, bisa saya anggap sebagai bapak. Tante-tante saya bisa saya anggap sebagai ibu. Nah, tapi hanya sebagai ibu, hanya sebagai bapak. Tapi yang lain sebagai istri, itu beda maknanya. Kalau dia 100 ibu, berarti 100 tempat saya mengadu, curhat, minta nasihat, minta duit. 100 wanita saya minta kepada mereka untuk berlaku sebagai ibuku. Begitu juga laki-laki. Ada bapak, aku minta perlindungan, aku minta nasihat kepada 100 laki-laki sebagai bapakku. Tapi kalau 100 istri, berarti ada 100 wanita tempatku melampiaskan syahwat nafsuku. Kalau kita mau menggunakan akal. Jadi ketika ada 100 istri, ada 100 bapak posisinya sebagai bapak 100 bapak, ibu 100 ibu, istri 100 istri, masing-masing punya memiliki fungsi masing-masing. Karena kenapa? Itu kehidupan berikutnya, bukan kehidupan sekarang. Kehidupan berikutnya, kehidupan kekal, mendapatkan 100 bapak, 100 ibu, dan 100 istri. Apa yang salah? Nggak ada yang salah di situ. Saya kira begitu, bang. 100 anak, 100 ladang. Iya, betul. Iya, jadi kan dalil. Itulah firman Tuhan, bang. Jadi kan kita kan tidak seharusnya kan mengartikan itu secara itu kan hanya kiasan itu kalau mereka akan mendapatkan gantinya berkali-kali lipat, bahkan 100 kali lipat, kan itu maksudnya, bang. Seperti kejadian Ayub. Nah, Ayub kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, ya kan, sakit penyakit gitu. Apakah Ayub mendapatkan 100 istri? Tidak. Apakah Ayub mendapatkan 100 anak? Tidak. Nah, apakah Ayub mendapatkan harta 100 kali lipat? Betul. Nah, kalau untuk keberadaan itu betul, bang. Tuhan mengganti 100 kali lipat, tapi buat istri, buat anak-anaknya itu tidak berlaku di kejadian Ayub. Begitu, bang. Oke. Baik, boleh-boleh saja Anda mau maknai seperti itu, boleh-boleh saja. Nah, ini ada data, silakan dibuka mic-nya Dinda Kores. Nah, ini di Yang Markus 3 dibilang ini. Gurunda itu Alkitabiah, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Matupang sama Merpati Putih bisa dibuka mengenai serahkan oleh Yesus. Bisa dibaca di Markus 3 nomor terakhir 35.
Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. 100 kali lipat. Mantap, Panglima. Lanjut. Ya, jadi kita berbicara sesuai dengan data yang ada, Bang. Terus kemudian ketika kita berbicara hikmah, setiap data kita upayakan pakai ilmu hikmah. Terus Abang mengatakan pada Bang Suma tak ada hikmah. Sebenarnya hikmah itu kan sederhana tuh. Hikmah itu kemampuan untuk memahami pengetahuan secara mendalam. Itu kan hikmah. Jadi menerapkan keilmuan itu dengan penilaian tepat dalam kehidupan kita, itulah hikmah. Memahami pengetahuan secara mendalam, itulah hikmah. Nah, apa buktinya bahwa saya memahami secara mendalam? Itu buktinya tadi. Udah dikasih data. Siapa yang taat kepada Tuhan, maka dialah saudara-saudaraku, dan dialah saudara laki-lakiku, dan dia adalah saudara perempuanku, dan dia adalah ibuku. Artinya kalau 1000 orang yang mendalami firman Tuhan, berarti 1000 saudara Yesus. Tapi kalau istri, nilainya berbeda. Makanya dikatakan, itu kan sajian yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Kalau kau menjadi pengikutku, kalau kau kemudian datang demi namaku, kau tinggalkan istrimu demi namaku, maka kau akan mendapatkan 100 kali lipat. Begitu juga di dalam Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan sekarang juga berlipat ganda. Tapi lagi-lagi itu bukan untuk Kristen. Karena Kristen ini bukan pengikut Yesus. Bukan. Kristen ini pengikut Kristus. Nah, Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Begitu, Abang. Silakan. Ya. Tadi saya kan sudah katakan, kalau berbicara dalil ini, berbicara ilmu, ini kan saya bukan tandingan Bang Juma, Bang. Saya bukan lawan Bang Juma. Saya akui Abang ilmunya sudah mumpuni, Bang. Ya kan? Nah, jadi di dalam ajaran Kristen yang dinamakan hikmat itu hikmat itu bisa berasal dari mana-mana, Bang. Gitu. Sumbernya gitu. Tapi di dalam ajaran Kristen yang dikatakan hikmat bijaksana itu hanya itu dikaruniakan oleh Roh Kudus, Bang. Nah, jadi saran saya sama Bang Juma supaya komplit ilmu Abang, minta hikmat bijaksana dari Roh Kudus, Bang. Nah, supaya Abang jangan selalu ini mengandalkan ini akal logika manusia. Gitu. Jadi kalau hikmat bijaksana dari Roh Kudus, Bang, itu komplit. Tidak ada lagi kekurangannya untuk mengartikan itu ayat-ayat firman Tuhan itu. Abang udah tinggal ini, Bang. Udah tinggal selangkah lagi, Bang, ini, Bang. Nah, ini Tuhan Yesus menjamah Abang ini, Bang, ini. Menjamah Abang, mau menjamah Abang ini, mau memanggil, Bang Juma mau dipakai sama Tuhan Yesus nih. Tinggal Bang Juma mau nggak membuka diri, mau nggak menyerahkan diri gitu. Begitu, Bang, yang saya lihat, Bang, dari Bang Juma, Bang. Kalau ilmu, Bang, saya nggak ragukan Bang Juma, Bang. Udah cukup, Bang, ilmu Abang. Yang kurang hanya satu, ilmu hikmat bijaksana dari Roh Kudus, Bang. Nah, jadi kalau saya katakan tadi, ada tadi saudara saya menyatakan ini Tuhan itu ada 3, ya kan? Nah, jadi ya banyak memang rekan-rekan Kristen ini memang ya hanya Kristen dari sejak lahir gitu, tapi tidak pernah mendalami Alkitab, termasuk saya sendiri, Bang. Saya juga tidak pernah mendalami Alkitab, saya juga tidak pernah membaca Alkitab. Nah, ini saya juga ini mau main TikTok ini baru-baru ini ya karena saya sudah nggak ada kegiatan. Saya sudah pengangguran, Bang. Jadi ya mulailah ini ikut-ikut komal gitu, dengar-dengar
saya ngefans banget sama Bang Juma, Bang. Saya terus nongkrong saya di lab Bang Juma. Baru kali ini saya bisa masuk, Bang. Iya, sering banget saya ini masuk, mau masuk itu, tapi nggak pernah bisa, Bang, gitu, Bang. Nah, jadi kalau di dalam Kristen itu pemahaman tentang tiga Allah itu, ya banyak kan pemahaman, Bang, ini yang beda-beda cara memahaminya gitu. Kalau saya memahami ini baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ya kalau saya memahami ya sama dengan pemahaman saudara-saudaraku Islam gitu, bahwa itu Allah itu adalah Esa, satu-satunya, tidak ada yang lain gitu. Nah, ya kalaupun ini ada Sang Firman gitu ini dan ada Roh Kudus, jadi ya kami tidak pernah sebutkan itu sebagai Tuhan gitu. Kalau Tuhan Yesus betul. Nah, karena memang hari ini telah lahir bagi seorang juru selamat, ya Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau itu betul, karena memang dia sejak diwahyukan gitu, dinubuatkan dia akan datang ke dunia ini. Itu ayat itu memang sudah disampaikan oleh malaikat kalau yang lahir itu adalah Kristus Tuhan gitu. Nah, di kota Daud gitu. Jadi ya memang keberadaan Tuhan Yesus ya di dalam pemahaman saya di dalam dunia ini ya memang hakikatnya Tuhan, Bang, gitu. Jadi karena pemahaman saya itu Tuhan itu adalah penguasa gitu ya kan. Nah, karena Yesus telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah, oleh siapa? Oleh Bapaknya. Bapak itu siapa? Itu Sang Sumber Khalik langit dan bumi. Nah, jadi karena memang di pemahaman kami itu ya Sang Sumber itu Khalik langit dan bumi tidak bisa datang ke dunia karena kebesarannya gitu, karena langit dan bumi itu adalah tumpuan kaki Bapa itu sendiri gitu. Jadi kalau Roh Kudus itu pengganti karena waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus mengajarkan, saya akan memberikan roh penolong bagi kalian. Nah, roh penghibur, itulah Roh Kudus. Nah, itu roh Bapa itu sendiri. Jadi roh Bapa itu sendiri ya sebagai penolong. Ya kalau kami sih ya tidak tahu itu prosesnya seperti apa, caranya dia seperti apa gitu ya kan. Ini datang kepada kita seperti apa, kami nggak pernah tahu itu dan kami tidak mau tahu itu. Tapi ya Roh Kudus memang ya kami yakini dan percaya kalau itu Roh Kudus itu adalah sebagai penolong dan pembimbing kita kalau kita meminta. Nah, kalau kita tidak meminta, dia tidak akan datang. Nah, gitu. Begitu memang saya, Bang. Gitu, Bang. Oke, baik. Lanjut. Iya, ada satu data yang mungkin saudara-saudara Kristen harus pelajari lagi lebih dalam. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 26. Yesus mengatakan bahwa apa yang diurai terkait dengan Roh Kudus oleh orang-orang pada masa itu karakternya diceritakan sendiri oleh Yesus, bahwasanya tetapi penghibur yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa Elohim dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi tanda-tanda Roh Kudus itu ada pada orang tersebut. Orang itu tanpa melihat Bible, dia bisa mengingat perkataan-perkataan Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 14:26. Yaitu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus kepada kalian dari Bapa dalam namaku.
Dia akan datang kemudian mengajarkan segala sesuatunya dan mengingatkan engkau atas segala perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Jadi kalau ada Roh Kudus di abang ini, tidak perlu baca Bible. Karena Roh Kudus itu 14:36 nggak ada, Bang. 26. Nah itu kan saya yang hafal, abang yang tidak hafal, berarti Roh Kudusnya ada sama saya. Karena itu standar sederhana yang Yesus katakan, yaitu penghibur, Roh Kudus yang diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Mengingatkan itu bukan berarti membaca Bible. Mengingat itu di sini. Sahabat Lizda Zokran. Mengingat itu di sini, Bang. Mengingat itu tidak membaca buku. Jadi tanda-tanda roh kebenaran, Roh Kudus itu ya ada di Islam. Bukan di Kristen. Kristen boleh berbicara dengan kepala besar. Oh, enggak ada Roh Kudus padamu. Begitu ditanya tentang Bible. Wah. Itu bingung. Kan kerjanya abang kan tiap hari kan baca Bible, baca Al-Quran. Nah, berarti Roh Kudus ada padaku. Sesuai dengan standar yang Yesus sampaikan. Bukan sama Kristen. Oh tidak, Bang. Kalau abang tidak Yesus, itu Roh Kudus tidak akan diberikan, tidak akan datang, Bang. Sekarang begini, siapa di antara saya dengan abang yang menerima Yesus? Kita buktikan. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima? Ya, betul. Berarti bukan untuk Anda kan? Loh, ya waktu itu kan belum ada ini agama di Indonesia. Itu berarti Anda tidak terima. Saya yang menerima, Anda tidak. Itu fakta, itu real. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda terima? Iya. Berarti bukan untuk Anda kan? Oh enggak, itu. Bukti Anda tidak menerima Yesus. Saya juga jatuh cinta kepada Yesus, Bang. Tetapi saya sadar, saya mengenal dia, kalau dia adalah gembala yang diutus untuk menggembalakan domba Bani Yakub. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. 1. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Betul sekali. Nah, kalau itu betul berarti Yesus diutus bukan untuk Anda, bukan? Kan zamannya kan beda, Bang. Nah, tuh berarti Anda tidak mengenal Yesus, Anda tidak menerima. Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya pada zaman ini aku untuk Israel, nanti ada zamannya untuk dunia. Tidak ada itu. Oh enggak. Jadi kan jadi setelah itu kan Tuhan Yesus kan berbicara setelah dia mau terangkat ke surga. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, termasuklah kami. Nah, sekarang Anda murid Yesus atau Anda hamba Yesus? Ya, dua-duanya. Oh, aduh, tidak ada Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh, jadikan seluruh bangsa menjadi hambaku, itu enggak ada. Itu makanya saya katakan, siapa yang menerima Yesus, saya atau abang? Ya saya yang menerima, abang belum dibaptis, Bang. Jadi abang nggak bisa terima Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Kalau belum dibaptis. Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Oh iya, Yesus kan membaptis dengan Roh Kudus, Bang, dengan api. Nah, sekarang ketika kemudian Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadi karena seluruh bangsa menjadi murid. Muridnya siapa? Muridnya Yesus. Yesus ini guru apa? Dia guru perjanjian lama atau guru perjanjian baru? Oh, guru segalanya, Bang. Nah, berarti Anda tidak menerima Yesus karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. 2. Anda membuat suatu pernyataan-pernyataan yang Yesus tidak pernah ajarkan. Menjadikan hamba dan guru segala-galanya. Itulah Kristen. Anda yang tidak berhikmat di sini. Anda tidak punya kemampuan untuk menelaah daripada dalil ucapan Yesus itu sendiri. Anda mengatakan saya tidak berhikmat. Anda yang tidak berhikmat. Terus kemudian Yesus ketika memerintahkan
pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa menjadi murid. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita kemana ibadah? Ke gereja atau ke sinagoge? Ketika kita menjadi murid Yesus, mulai lagi ketiga kalinya Anda tidak berhikmat. Anda mengarang cerita tentang Yesus. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Itu hari Sabtu, itu hari Sabat, Bang. Iya kan? Kita ibadah hari Sabat atau kita hari Minggu? Ketika kita mengikut Yesus, murid Yesus. Tadi kan Anda katakan itu berlaku hanya untuk orang Israel, Yahudi. Enggak, untuk menjadi murid Yesus pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sebagai murid Yesus kita ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Bukan soal ibadah, itu soal kabar baik, Bang. Empat kali Anda tidak punya hikmat sama sekali. Anda ngarang kami lagi. sudah menerima kabar baik karena Tuhan Yesus Anda itu ngarang sendiri lagi. yang kabar baik. Ini karangan Anda yang keempat. Katanya pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa jadi murid. Kalau jadi murid Yesus berarti menjadi pengikutnya. Kalau menjadi pengikut Yesus ke gereja atau ke sinagoge? Ya kami menerima kabar baik di gereja. 5 kali Anda melakukan kesalahan fatal. Inilah makanya itu kan menurut Bang Juma. Loh, menurut Yesus, Pak. Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Yesus ke gereja atau ke sinagoge? Sinagoge. Iya, Yahudi ke sinagoge. Kami ke gereja. Yahudi, Yesus yang kutanya, abangku Yesus. Yesus sudah memberitakan itu sudah ke seluruh dunia, Bang. Bukan hanya ke Israel lagi. 5 kesalahan fatal yang Anda lakukan bukti bahwa Anda bukan pengikutnya dan Anda tidak mengenal Yesus dan Anda tidak menerima Yesus. Pahami. Sekarang Anda pahami nanti di akhir zaman. Karena ini, Anda mengaku pengikutnya, Anda mengaku sebagai ininya Yesus, tapi faktanya apa yang Anda lakukan semuanya bertentangan dengan ajarannya. Ayo, berhikmatlah, milikilah Roh Kudus. Seperti Bang Suma miliki hikmat dan Roh Kudus. Kan gitu, Bang. Abang itu bukan hikmat, itu hafalan itu, Bang. Hikmat itu bukan Yohanes seperti 14 itu. nomor 26. Mengingat segala perkataan berarti mengingat itu berarti menghafal. Mengingat menghafal. Jadi abang mengakui kalau Tuhan Yesus itu apa? Tuhan gitu. Oh, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa di mana tidak Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Udah sebelum lahir dia kan sudah dinubuatkan kedatangannya, kelahirannya. Saya tanya Yesusnya, Bang. Yesusnya yang saya tanyakan, bukan karangan-karangan orang di luar Yesus. Saya tidak percaya yang lain. Saya percaya Yesusnya aja. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Ada? Banyak. Nah, silakan tunjukkan dalilnya. Ingat Roh Kudus langsung ingat. Kalau secara jangan mencari di akurat, buku. Saya tidak hafal, saya menunjukkan itu. Roh Kudus tidak ada sama Anda. Roh Kudus tidak ada. Fungsi Roh Kudus itu mengingatkan segala perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata Anda tidak ingat, berarti Roh Kudus tidak ada sama abang. Coba Bang Juma. Coba pertanyaan Bang sama aku, Bang, tentang yang seperti pertanyaan kepada Bapak itu. Aku ini Bang, lontarkan pertanyaan abang seperti itu, Bang. Hambanya atau muridnya? Iya. Gimana? Menjadi murid atau menjadi hamba? Menjadi hamba, Bang. Di mana dalilnya Yesus menjadikan hamba seluruh manusia, seluruh bangsa? Karena gini, Bang, kalau muridnya itu, Bang, kalau kita mengaku dia murid, kalau kita mengaku murid, sedangkan murid Tuhan Yesus hanya ada 12, kan gitu. Itulah muridnya, kan gitu. Ya enggak, perintah Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa jadi hamba mana?
Kalau perintah, kalau yang dalilnya bang kita Nggak ada Roh Kudus juga. Nggak ada Roh Kudus juga. Udah Bukan selesai. bang, yang dimaksud murid itu kita harus belajar firman Tuhan, itu yang dimaksud. kita hambanya. Supaya menjadi murid, bukan hanya 12 murid Tuhan Yesus, bukan begitu. Jadi kita harus mau belajar firman Tuhan, kita menjadi murid Tuhan Yesus, itu maksudnya. Belajar ke Bang Suma, itu maksudnya. Oke Bang, saya kira cukup untuk sementara. Ya. Oke bang, kalau begitu bang. Oke siap, makasih. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Daripada abang kepusingan di sini kan gitu, mending abang-abang istirahat. Karena abang-abang adalah manusia yang tidak memiliki Roh Kudus berdasarkan pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 26. Sahabat Biza barakallah, Padi Virus barakallah, semua yang teman-teman yang mendukung kegiatan kita, terima kasih banyak semuanya. Dan Biza, Aman dan semuanya. Jadi ketika dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 26, dia mengatakan bahwasanya tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya dan akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Mengingatkan, berarti tanda-tanda orang yang memiliki Roh Kudus adalah mengingat semua perkataan Yesus. Nah, sementara kalian mengatakan Bang Suma tak ada Roh Kudus, Bang Suma tak ada hikmat, sementara kalian masih buka Bible. Di mana itu tadi Bang Suma? Tunggu dulu. Di mana? Tidak ada Yohanes 14 nomor 36, enggak ada. Ya memang siapa yang bilang 36? Orang bilang 26. Ya Paman. Bang. Ya. Kalau malam ini Bang, ya aku senang sekali, aku sangat setuju kali sama Abang. Pas ke hati saya kena malam ini. Kenapa bisa begitu? Betul Bang, yang saya bilang kan saya mau menanggapi apa fungsi akal di dalam agama, terutama saya sebagai Kristen. Karena semua di Bible itu Bang, 80% Bang Juma adalah sebuah perumpamaan. Yang kita harus memiliki intelektual sejarah, intelektual bertukar pikiran dengan orang yang berbeda keyakinan. Jadi itulah Bang, kesalahan kami Kristen yang tidak mau belajar dari saudara-saudaranya yang lain berdasarkan ketulusan. Terkadang kami Kristen juga Bang, banyak sekali ingin mempelajari yang namanya Quran atau sejarah-sejarah dari Timur Tengah, saudara saya yang Muslim tuh berdasarkan rasa benci begitulah kebanyakan Bang tuh, sehingga mereka mencari-cari di manalah ada yang ditulis surat yang bisa menyerang saudara saya yang Muslim, ke situ. Mungkin beberapa hari yang lalu kita pernah berbeda pendapat dengan tema yang Abang bilang orang Kristen kalau di surga itu ngapain. Saya memang nggak terlalu memperdalam itu karena semua yang Abang bilang pun setelah kita debat, saya baca, saya pelajari, memang ada ke arah yang ke situ. Jadi tadi saya menonton Abang dengan dua saudara saya yang Kristen tadi, itu saya setuju sekali dengan Abang. Mereka berat Bang hatinya kadang. Karena gini loh Bang ya, Bang Juma. Orang kalau sudah lama berada di dalam kegelapan, ketika cahaya masuk, mereka merasa silau. Jangan salahkan cahayanya, keluar dong. Ya, betul. Kan gitu kira-kira Bang Juma kan? Betul. Jadi seperti Abang juga tadi bilang, mereka agak berat juga mengakui kalau malam ini Abang lagi dibimbing yang namanya dengan Roh Kudus. Kan mereka malu mengakuinya. Kalau saya akui malam ini ada intuisi masuk ke Abang yang memperjelas yang namanya tadi firman ataupun wahyu, kesaksian yang daripada kisah-kisah para rasul ini semuanya. Abang kan menanggapi perumpamaan yang ada di dalam. Jadi saya sangat mendukung Bang. Bukan saya di sini mau cari panggung sama Bang, tidak. Bukan Bang ya. Tapi malam ini saya rasanya senang sekali saya Bang. Betul Bang. Karena kalau saya yang menyampaikan itu kepada mereka sesama Kristen, saya itu dalam hitungan detik itu langsung dibilang sesat saya. Atau dibilang serigala berbulu domba. Bayangkan itu Bang. Kita ini mau menyadarkan
tapi dibilang serigala berbulu domba. Iya. Sedangkan mereka babi berbulu landak. Ini yang bahaya masalahnya. Jadi malam ini Bang Juma ada pergumulan saya yang lalu-lalu itu belum terjawab. Tapi malam ini mungkin nggak tahu. Saya tadi itu udah nggak mau buka-buka TikTok. Kita kan nggak tahu jalan Tuhan seperti apa, bimbingan Roh Kudus seperti apa. Kadang kita mau tiba-tiba Bang, refleks tuh tekan TikTok apa langsung pula live-nya Abang kan gitu. Saya nggak menganggap itu sebuah kebetulan. Saya menganggap itu adalah sebuah rencana tatanan ilahi supaya saya juga memiliki pengalaman. Saya Bang sekarang ingin melayani tapi bukan untuk menyerang saudara-saudara saya. Saya ingin sekali menjadi pelayan untuk memperbaiki sistem kekristenan. Pasti Abang paham. Iya. Karena Bang, ya banyak kejadian ataupun tragedi-tragedi di dalam penafsiran di Bible itu dulu ada sejarah Bang yang sangat kelam bagi orang-orang Vatikan ya. Pada abad 7 sampai ke 10, setiap ada orang yang menerjemahkan Bible ke bahasa yang asing itu kan dibunuh itu. Iya. Ada sejarahnya itu Bang. Saya baca itu. Betul. Jadi kalau itu tidak diterjemahkan, apa orang nggak gila Bang? Gimana kita mau ngerti? Bang. Sedangkan sudah diterjemahkan saja Bang dia. Kalau saya orang Batak ya. Ada juga Bible Tuda berbahasa Batak. Kalau kami untuk HKBP. Ada yang berbahasa Indonesia. Itu pun kadang kami susah mengerti Bang. Apalagi kalau pendetanya membaca hanya sepotong. Kan di gereja kegiatannya begitu Bang. Nanti pendeta naik membimbing sebuah khotbah. Dia ambil 2-3 kutipan ayat. Tapi dia tidak memulai dari yang seharusnya dibaca dari mana. Dia menyampaikan sepotong ayat. Terus yang kedua Bang, dia tidak memberikan ruang untuk jemaat ini mempertanyakan firman itu. Kemana tujuannya? Jadi prosesnya, ritualnya Bang, hari Minggu ke gereja duduk, kumpul persembahan, berapa uang perpuluhan, berapa uang pembangunan, ceramahnya paling cuman 20 menit, lebih banyak ritual mengumpulkan duit. Itu pun saya serius ini. Ini saya mau kasih tahu itu fakta Bang. Betul Bang. Betul itu fakta. Saya nggak peduli mereka mau bilang saya sesat, saya nggak peduli. Saya menyampaikan yang saya lihat. Kalau kita nanti bertanya, Pak Pendeta, kau tadi baru saja berceramah, tidak usah khawatir tentang hidupmu. Sedangkan burung yang hidup di antara langit dan bumi dipelihara. Setelah dia menyelesaikan ceramah itu, saya tanya, Pak Pendeta, Bapak ada tabungan di rekening? Ada untuk apa? Untuk masa depan. Loh, dia baru saja tadi bilang gak usah khawatir untuk masa depan, tapi dia ada nabung uang di rekening. Kan kita bingung Bang. Iya. Betul Bang. Berarti dia khawatir, makanya dia jangan nabung. Pernah hari esok itu biarlah besok yang menentukan. Karena ada itu di Bible Bang. Dan jangan khawatir tentang hari esok. Pendeta menceramahkan itu pada saat bertanya seperti itu dibilang sesat saya. Bayangkan itu Bang. Iya. Dibilang sesat padahal pertanyaannya bagus. Karena saya lihat banyak sekali yang anomali lah Bang ya. Seperti seakan-akan saya lihat kami sebagai Kristen ini terlalu sudah menonjol sekali pola pikir sekuler Bang. Jadi dominan ke dunia Bang. Abang bayangkanlah Bang ya. Sudah ada perbedaan Kristen Protestan dengan Katolik. Banyak lagi nih sekarang nih cabang-cabang perusahaan. Kalau menurut saya gereja itu adalah perusahaan itu Bang. Investasi menjual nama Sang Juru Selamat kan gitu. Saya pernah lewat Bang Gantung, di situ ada 20 kakak. Tapi saya telusuri gerejanya ada 21. Bayangkan Abang itu. Cuman 20 ke kakak, tapi gereja ada 21. Kan gila itu Bang. Bayangkan itu. Jadi malam ini Bang saya nggak terlalu banyak bernarasi. Saya hanya menyampaikan rasa bersyukur, rasa berterima kasih sama Abang. Karena Abang sudah membantu yang ingin saya jelaskan terasa berat itu. Abang malam ini udah membantu saya. Jadi saya pun sangat menghormati Bang Juma. Untuk penonton-penonton, saudaraku semuanya yang muslim, saya mengasihi kalian sesuai perintah Sang Juru Selamat saya, Tuhan Yesus Kristus. Shalom, assalamualaikum Bang ya. Saya turun Bang. Waalaikumsalam. Makasih Abang Nenggolan. Iya Bang. Sehat selalu. Sehat, Bang. Jangan turun dulu Pak Nenggolan.
ada turun dia. Selamat malam. Malam. Ya. Spikul Salib. Silakan buka kameranya, Bang. Ya, silakan. Apa nih, Bang? Fungsi akal dalam agama. Ya, fungsi akal. Akal apa nih? Akal manusia apa? Akal hikmat manusia apa hikmat surgawi ini? Akal manusia. Akal manusia. Jadi manusia itu tidak akan pernah bisa memahami kerajaan Allah kalau dia dari akalnya sendiri. Ya. Enggak fungsi akal. Tidak berfungsi kalau untuk kerajaan Allah, dia mana sanggup. Berarti nggak ada fungsinya akal buat agama Anda ya? Tidak ada. Kalau manusia ya. Berarti untuk masuk Kristen harus gila gitu. Harus dari Roh Kudus hikmatnya. Yohanes 3 ayat 5. Berarti tidak perlu akal. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus dibaptis, harus lahir kembali dari air dan roh. Artinya dimensinya Allah bukan dimensinya manusia, Pak. Tapi kalau hal itu tidak sesuai dengan akal, buat apa? Tidak ada yang tidak sesuai dengan akal hikmat dari surgawi, toh. Tadi Anda mengatakan tidak pakai akal, gimana? Mana yang betul? Sampai pernyataan saya berarti untuk menjadi seorang Kristen tidak perlu akal. Anda mengatakan kalau untuk pikiran manusia gini. Hikmat itu gini. Hikmat surgawi ya. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau bukan rohnya yang memperkenalkan Allah itu sendiri gitu loh. Mengenal Tuhan dalam perspektif agama Islam dan Kristen itu memang berbeda. Sangat berbeda. Iya, berbeda. Kalau kami mengenal Tuhan kami dengan melihat ciptaan. Tapi kalau Anda mengenal Tuhan Anda dengan melihat Tuhan Anda sendiri datang dalam rupa bayi, manusia, mati dibunuh manusia. Tidak. Begitu kan? Tidak seperti itu. Jadi juga. bagaimana cara Anda mengenal Tuhan Anda? Makanya Yohanes 3 ayat 5 dibaca. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Bukan pola itu, Bang. Itu kan konsep. Yang saya maksud di sini adalah cara mengenal Tuhan. Dalam agama Kristen itu tidak boleh pakai akal. Kalau di Islam justru pendekatan akal yang kami gunakan untuk mengenal Tuhan kami. Ya kalau akal nanti kan gini Juma ya. Berarti lebih kecil lebih kecil Tuhannya dari akal manusia. Oh enggak, justru akal yang menghantarkan manusia itu sampai kepada Tuhannya. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui perantaraan ciptaannya. Artinya Tuhan memberikan jejak keberadaannya dengan Tuhan menciptakan akal kepada manusia untuk mengetahui dimensi keberadaannya melalui segala penjuru. Adanya siang dan malam, Tuhan sedang memberikan jejak. Ini aku ada. Aku yang menciptakan siang, aku menciptakan malam. Itu jejak. Melihat gunung, kita lihat itu jejak. Akulah yang menciptakan gunung itu. Lautan, begitu seterusnya. Jadi Tuhan memberikan kemudian jejak kepada manusia, sehingga manusia yang punya akal itu bisa sampai kepada Tuhannya, bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau di Kristen, untuk membuktikan Tuhannya ada, Tuhannya kudu harus turun menjadi bayi. Oh tidak. Lalu gimana cara Kristen? Apa Yesus Kristus itu turun menjadi bayi saat ini? Kan enggak. Iya, maksud saya gini. Orang Kristen meyakini Tuhannya ada itu karena dia pernah turun ke bumi menjadi manusia. Tidak juga. Nah, berarti tidak juga. Jadi dengan cara apa Kristen mengenal Tuhannya? Harus lahir kembali dari air dan roh. Gimana ceritanya itu? Ini bukan dimensi kita diubah, Bang Juma. Jadi Efesus 4 ayat 23 dan 24 dikatakan kita diciptakan jadi manusia baru. Manusia yang mempunyai hubungan atau relasi
dengan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi maksud saya kita ini kan manusia dewasa yang diberi akal sehat. Tadi saya sudah menggambarkan di Islam untuk mengenal Tuhan cukup melihat ciptaan. Nah, kalau Kristen mengenal Tuhannya cukup apa? Harus mengenal secara baik dan benar, seperti hadap-hadapan seperti saya dengan Juma. Oh, itu. Berarti Anda harus melihat Tuhan Anda seperti itu. Iya, itu Berarti baru mengenal namanya. Berarti Makanya Tuhan kita Anda harus lahir kembali dari air dan roh. Nah, setelah Anda terlahir, Anda sudah melihat Tuhan? Sudah. Tuhan Anda wujudnya kayak mana? Tidak bisa digambarkan sebenarnya. Katanya melihat. Tadi barusan Anda lihat. Dia kan penglihatan dalam bentuk roh. Lah. Penglihatan dalam bentuk roh. Yang Anda lihat di situ apa? Roh. Iya, penglihatan dalam bentuk roh. Bisa Bertanduk sinar, bermata bisa cahaya, gitu. Kilat itu. Petir. Cahaya. Yohanes 5:35. Lampu strongking. Ya, lampu itu. Nah, terus Tuhan Anda dalam bentuk cahaya maksudnya apa? Jadi kalau kalian kan cukup dengan melihat bulan, melihat gunung misalnya, atau melihat laut, ya kan? Apakah Anda tahu bahwa itu ciptaan Tuhan yang Anda pahami itu? Lalu ciptaan siapa kalau bukan ciptaan Tuhan? Loh, bisa saja malaikat terang iblis menyamar sebagai malaikat terang toh? Dalam pikiran Anda, dalam imajinasi Anda toh? Kan dalam imajinasi Anda itu kan? Sekarang begini. Kan dalam imajinasi. Itu bukan imajinasi, itu akal. Sekarang begini. Itulah akal tadi membawa Anda sesat. Oh, enggak dong. Sekarang saya tanya. Karena nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin cuma akal Anda itu bisa masuk menembus dimensinya Tuhan toh? Nggak mungkin. Oke, itu menurut saudara. Sekarang begini. Yang menciptakan alam semesta ini siapa menurut Anda? Tuhan Yesus. Di mana Yesus menciptakan itu? Dan di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 1:3. Lah, itu bukan Yesus. Loh, siapa lagi? Emang di mana di kitabmu di mana? Di kitabmu di mana? Di kitabmu di mana? Coba saya buka. Tunggu. Di kitabmu di mana? Ada nggak pengakuan Allah SWT langsung itu ciptaannya? Coba. Dengar saya dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, sementara Yesus sendiri mengakui dia adalah ciptaan, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa di mana dalilnya Yesus ciptaan? Coba Anda baca Yohanes 8:42. Silakan. Yang berasal yang keluar dari Bapa toh? Anda baca dulu dalilnya. Berarti tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda ini. Silakan. Keluar dari Bapa kan? Iya. Nah, keluar dari Bapa apa ciptaan di sini dikatakan? Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Datang sebagai apa? Kalau misalnya pikiran Juma keluar atas kehendak pikiran Juma atau keluar kehendak atas itu Juma? Yesus. Itu Yesus yang mengatakan, bukan saya. Jangan Anda sandarkan. Makanya bedakan. Yesus itu logos, kecerdasan. Aduh. Yesus yang mengatakan. Coba dibuka Yesaya 55:11. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Coba Yesaya 55:11. Iya. Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan, di mana ketika firman itu keluar tidak akan kembali kepada yang dengan sia-sia. Sebelum apa yang diperintahkan itu jadi. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Menjadikan segala yang ada. Iya, ada berapa firman? Ya, berapa yang dikeluarkan dia segala yang ada? Berarti sudah banyak Tuhan dong. Kalau dikatakan firman keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan. Karena setiap yang menjadikan segala yang ada itu kan berdasarkan firman. Kok banyak Tuhan? Jelas dong. Yang dijadikan yang banyak, yang menjadikan tetap satu, ya firman. Yang keluar dari mulut Tuhan yang itu dijadikan cuma, bukan yang menjadikan. Sekarang Yesus dijadikan nggak? Sekarang saya tanya, yang dijadikan ada bulan, ada bintang. Siapa yang menjadikan? Kenapa Anda nggak pernah mau menjawab pertanyaan saya? Yesus itu saya dijadikan. Jawab. Anda katakan banyak Tuhan. Yesus dijadikan. Banyak yang dijadikan cuma. Yesus itu dijadikan nggak? Enggak. Jadi yang jadi daging ini siapa?
Yesus menjadi daging. Iya. Ya, dia kan berinkarnasi. Iya. Kan Berinkarnasi gimana sih? Saya bertanya tadi di awal, apakah Yesus itu adalah firman yang keluar dijadikan menjadi daging? Berinkarnasi. Jadi tidak ada yang menciptakan. Nenekmu kiper, di mana dalilnya berinkarnasi? Yohanes 1:14. Mana ada? Itulah firman yang menjadi daging. Berarti dia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. Tuyul. Tidak dijadikan tuyul. Lah apa jadinya? Coba Anda baca. Anda baca. Dia datang menjadi. Paham nggak? Coba baca. Siapa yang Yohanes menjadikan 1. ada di situ? Siapa kamu baca. yang? Coba. Ada nggak? Yohanes 1 nomor 3. Iya. Termasuk Siapa yang Yesus. menjadikan? Siapa yang menjadikan? Kan Tuhan. firman. Yesus. Tuhan. Yang menjadikan kan firman. Firman ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Gigimu mana ada seperti itu? Gigimu Yesus. Mana Kok ada kayak begitu? gigimu? Mencret Iya, kau kalau sama aku. kalau gitu. Matamu kalau gitu. Tidak ada dikatakan Yesus itu firman. Di mana dalilnya Yesus firman? Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Yesus yang kutanya, tuyul. Yesus yang menjadi manusia, dia kan firman. Iya, berarti firman, berarti dia firman yang menjadi manusia. Yang saya tanya, di mana Yesus itu firman? Di mana Yesus itu firman? Itulah makanya dikatakan aku keluar dan datang dari Bapa. Kuceluk. Iya. Kalau keluar dari Bapa, apa aja yang keluar coba dari baca Bapa? Yesaya 55:11. Coba baca. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Coba kau pasangkan dengan Yohanes 8:42. Gak sama sekarang itu kuceluk. Iya, sama dong. Ya udah. Demikian. Nah, sekarang ketika firman keluar dari mulut, Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Sekarang sekarang antara pikiranmu, jiwamu, pikiranmu, diam dulu mulutmu yang boleh itu. Datang menurut Yesus, dia datang atas kehendak siapa? Kepintaranmu itu datang atas kehendak siapa? Ketika kau saat ini berkata-kata itu dari mulutmu itu atas kehendak siapa? Monyet. Yesus datang atas kehendak siapa menurut Yesus? Perkataanmu yang saat ini dengan saya ini datang atas kehendak siapa, monyet? Yesus datang atas kehendak siapa? Perkataanmu, kepintaranmu itu datang atas kehendak siapa? Meong kau. Gak ngerti apa-apa kau. Yesus datang kau atas ngerti kehendak gak siapa? arti firman? Firman itu logos, kecerdasan Tuhan. Kata siapa? Paham gak? Kata siapa logos? Kata siapa? Kataku. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kau buka Google, logos itu apa? Mana dalilnya? Kau buka aja Google, kau tanya logos itu apa? Firman itu kecerdasan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nih saya buka. Silakan. Kalau dalilnya nanti logos itu adalah kecerdasan, ya. Kau mau digantung di Monas? Betul, makasih. Logos itu buku. Secara harfiah dan bahasa Yunani, logos berarti kata, ucapan, akal budi atau ilmu pengetahuan. Paham nggak? Logos itu buku. Nih lihat, baca matamu ini botol. Pakai mata kau. Botol kali kau. Logos itu buku. Jadi logos itu dialah pengetahuan Tuhan. Sang sumber. Sekarang coba tunjukkan kepada saya, apakah Yesus itu sang sumber? Sang sumber. Yesus itu kan logos botol. Akal budi. Jadi yang menciptakan semua manusia, semua ciptaan ini adalah kecerdasan, akal budi, pengetahuan daripada sang sumber. Termasuk Yesus. Yesus sendirilah dia. Dialah logos itu. Matamu. Yesus itu ciptaan. Siapa bilang di mana? Di mana dalilnya, monyet? Yohanes 1 nomor 3.
Yohanes 1 justru firman yang menjadikan segala yang ada. Ya, bukan Yesus. Firman itu Yesus, betul. Nanti di data 14 menjadi daging baru Yesus, tuyul. Loh, dia akan menceritakan, berarti kau akui kan? Kau akui kan, betul? Yesus itu berasal dari perkataan, betul? Yesus berasal. Yesus itulah pengetahuannya, akal budinya, bukan berasal. Kalau begitu kenapa Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena dia pengetahuan, akal budi. Kalau nggak ada mulutmu yang ngonyong itu, bisa nggak keluar pengetahuan itu dari mulutmu? Coba. Bisa dari lantaimu, bisa dari anusmu, bisa. Yesus, coba Anda baca Yohanes 1:3. Coba pengetahuanmu kalau nggak keluar dari mulutmu, bisa keluar dari anus ya. Saya bisa mengerjakan sesuatu tanpa melalui mulut. Tangan saya dengan saya berdiam, saya bisa menyelesaikan pekerjaan. Mantap toh? Nah, sekarang ketika Yesus itu datang ke bumi, apa pengakuan dia? Pernahkah dia mengaku kalau dia adalah firman? Dia adalah anak. Dia adalah Tuhan. Bukan firman. Dia adalah pencipta. Ternyata dia bukan firman. Dia adalah. Loh, firman itulah yang menciptakan. Saya kayak kamu. Sekarang saya tanya kamu, Juma. Dengan apakah Allah SWT menciptakan langit dan bumi? Jawab. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Saya pertanyaan kedua. Apakah tanpa Allah bisa menciptakan langit dan bumi? Bisa nggak Fayakun menciptakan langit dan bumi? Jawab. Jadi, saudara, bisa tidak Allah SWT menciptakan langit dan bumi tanpa kun fayakun? Segala sesuatu ketika Tuhan ingin mencipta, maka Tuhan menggunakan sifatnya. Apa sifat yang digunakan oleh Tuhan? Kalam, berkata-kata. Maka semuanya jadi. Di mana dalil itu terjadi? Mazmur 33 nomor 9. Pertanyaan saya cuma, dapat tidak Allah SWT-mu menciptakan langit dan bumi tanpa kun fayakun atau dengan perkataan? Perkataan Tuhan sudah jelas. Setiap kali Tuhan ingin menciptakan, Tuhan hanya mengatakan kun maka jadi. Apakah dapatkah Allah SWT-mu menciptakan langit dan bumi tanpa kun fayakun? Tuhan menciptakan dengan berkata kun fayakun. Berarti harus kun fayakun dong? Kan itu dia sudah sampaikan. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9. Pertanyaan saya belum kamu jawab, Juma. Apakah Allah SWT-mu bisa menciptakan tanpa kun fayakun? Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan kun fayakun. Berarti kalau harus dengan kun fayakun, yang menjadi Tuhan Allah SWT atau kun fayakun? Tidak ada yang tercipta tanpa. Pertanyaan saya yang berikutnya, Juma. Jangan cuma bertanya terus. Pertanyaan saya, dapatkah Allah SWT menciptakan langit dan bumi tanpa kun fayakun? Kamu bilang tidak dapat. Lalu pertanyaan kedua, yang menjadi Tuhan di situ kun fayakun atau Allah SWT? Segala sesuatu itu dicipta melalui kehendak. Kehendak itu kemudian terimplementasi dengan kun fayakun. Apakah Allah SWT bisa menciptakan tanpa kehendak? Bertanya aja terus kerjamu. Apakah Allah SWT menciptakan tanpa kehendak? Tidak bisa kau menjawab pertanyaan. Tidak bisa. Bisa tidak Allah SWT menciptakan tanpa kehendak? Semua yang diciptakan itu pasti dengan kehendak. Tidak ada yang dicipta tanpa kehendak, longor. Yang menjadi Tuhan Allah SWT apa kehendak? Yang menjadi Tuhan itu adalah sang sumber, sang pemilik sifat maha pencipta. Tuyul. Allah SWT tidak bisa mencipta tanpa kehendak. Berarti yang jadi Tuhan adalah kehendak. Oh mama Sekarang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8. Allah SWT dulu, bro. Dah, kamu turun. Ilmumu nggak ada. Nggak ada ilmumu, mencret kau jawab. Udah, terserah kamu, terserah kau sudah emosi. Yang pastinya tak ada satupun pertanyaan saya kau jawab. Kau bertanya, adakah sesuatu yang diciptakan tanpa melalui firman?
Innama amruhu, segala sesuatunya ketika Tuhan ingin menciptakan, maka Tuhan hanya mengatakan jadi maka jadi. Saya kasih data di kitab Yahudi Mazmur 33 nomor 9. Kamu nggak mau terima, tuyul. Idiot kau kan? Di awal kau mengatakan di Kristen tidak pakai akal. Udah selesai. Tema sudah terjawab. Kau sendiri mengatakan di Kristen itu tidak pakai akal. Gol, saudara-saudara. Kau bawaannya cuma emosi doang. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Siap. Katolik Protestan. Sudah, bagaimana mau cara buka ini? Itu tuh Mama IDDE. Bantu Bang. Ini belum bantu Bang. Mama Oh, tadi Edis TV ada kasih naik aku bilang Bang Juma mau debat sama Bang sama Bang Edis, tapi ya udahlah, masih di bawah katanya Juma, gitu katanya. Makanya dia lari ke luar negeri kan? Kasih hati, ini sakit hati sih. Siapa suruh kau sebut namaku? Dia takut sama namaku. Kau bisa sebut, di-kick lah. Orang yang paling ditakutinya itu aku. Datang kau sebut dia, namaku di depan dia. Di-kick lah kau. Nah itulah. Di belakang Bang Juma itu iblis kebanyakan itu. Karena iblis yang mengatui selalu tuh kata-kata jorok itu. Apalah orang ini. Ngantuk saya ya, nggak usah kau bantah, kau duduk aja di situ. Jangan turun. Enggak, kau duduk aja di situ, nggak usah diskusi sama aku. Tunggu, ada Edis mungkin mau naik ke apa? Ya, suruh ke sini biar ku banteng lagi dia. Kasih lagi oleh-oleh, makin banyak ilmunya nanti. Itu tadi Kingdom, bukan Kingdom tadi itu. Bang Juma, tapi Edis bilang percuma mau dengar sama Bang Juma, katanya kosong semua, nggak ada manfaat katanya gitu. Udah babak belur dia itu. Tadi tuh Kingdom. Kok bisa? Kok kalian teman-teman saya di bawah kok tahu kalau itu Kingdom? Aku nggak ada sedikit pun tanda-tanda dia Kingdom. Tapi ilmunya sama sih. Ilmu kopla. La 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 la. Ya udah, tutup aja kameranya. Tunggu bentar Bang. Mau ngapain lagi? Tuh, coba ambil itu. Apa itu baru-baru apa? Itu Yohanes berapa tuh yang apa itu? Terkait apa? Kadar Roh Kudus ini. Tentang apa? Halo, tentang apa? Semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Katolik Protestan abang. Protestan Bang Juma. Oke, suaranya agak kecil abang ini. Iya Bang Juma. Iya, besarin sedikit bang. Buka kameranya. Sudah. Darah Tuhan. Apa? Oh, kayak kanibal, darah Tuhan pun darahnya mau diminum. Sadis kalian ini. Sahabat 212. Syukran. Halo Bang Jimmy. Ya Bang Juma. Suaranya tenggelam abang. Ini udah kedengaran Bang Juma. Nggak usah pakai mic.
Langsung ke HP aja bang. Ketahuan ya kalau ada pakai mic. Kenapa abang kayak di dalam sarung tenggelam? Enggak, ini sudah bicara Malah misi Suaranya kecil sekali suaranya abang ini di sini. ini Bang Juma. Saya ini kan Kristiani ya. Iya. Nah, Coba tanya dulu apa kayak DP permasalahan. permasalahannya ini saya pernah dapat mimpi Bang Juma ya. Mimpi? Iya mimpi. Nah, jadi Ini bagus loh. Enggak kasih keluar begitu. saya itu Mantap sih. di pintu tuh kayaknya gelap semua ditarik. Saya ini Kristiani kan. Ini waktu di pintu itu Sembilan 19,5 darah Tuhan. Kenapa Martina ini? Diam dulu. Suaranya hilang abang. halo. Iya, iya. Nah, saya itu dulu pernah mimpi itu Bang Juma kan. Buka kameranya dulu bang, biar lebih jelas lagi. Iya, iya. Nah, ini Bang Juma, kayak saya ini kan Kristiani. Pernah Siap. mimpi itu. Nah, jadi mimpi saya itu malam itu tapi saya tidak ingat tanggal-tanggalnya itu. Nah, saya itu pernah kayak kesedot di pintu tuh Bang Juma. Nah, pas di pintu ketujuh itu kan saya ngucapin satu hal gitu. Subhanallah, terang semua apa arti mimpinya itu Bang Juma. Tapi saya Kristiani. Abang ini lihat pintu. Masuk pintu, 7 pintu itu. Sedot kayak itu, gelap semuanya. Pintu? Iya, kayak di pintu gelap kayak kesedot kayak itu. Terus? Nah, pas di pintu itu, napas saya itu hampir sudah hilang kan kayak itu. Tapi saya ngucap, Subhanallah waktu itu Bang Juma. Tiba-tiba, itu petunjuk itu abang. Abang tahu artinya Subhanallah itu tahu artinya? Artinya Maha Suci Allah. Tadinya gelap kan, begitu menyebut itu langsung terang. Berarti abang ini diminta untuk mensucikan Allah, jangan menduakannya dengan menyembah kepada Yesus. Itu maksudnya. Iya, tapi saya nggak pernah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu petunjuk bang. Banyak orang yang dapat hidayah karena mimpi. Banyak petunjuk. Banyak. Tolong kalau bisa petunjuk itu diterima, diambil, ya, jadikan sebagai jalan untuk sampai kepada petunjuk itu sendiri, yaitu hidayah. Iya. Ya itu aja Bang Juma ya. Baik. Oke bang. Oke Bang Juma. Makasih ya bang ya. Ini lagi disisakan orang ini. Siapa itu tadi? Suaminya ya? Oke teman-teman sekalian, kita mungkin seterahat dulu, Kita seterahat. Halo Bang, halo Bang Suma. Halo juga saudara Manalu Septian. Sehat Abang? Iya, sehat. Dari Katolik Protestan.
Protestan abang. Boleh buka kameranya, silakan. Ini bang, akun saya yang pertama itu kena banet. Iya, yang mana abang ini ya, Septian ini ya? Kok dari apa kunci lo? Yang mana Saya dari- abang? Apa? Septian ini yang mana? Saya kok jadi lupa ya. Tian Manado pak. Oh, Tian Manalu. Akunnya tadi bagus kok. Iya, kena pembatasan usia bang karena saya ada ngomong tentang anak-anak itu. Oh gitu. Iya. Iya. Oke. Temanya masih yang kemarin ya bang? Iya. Apa fungsi akal? Ini suaranya di sana ribut kali, Dek. Iya, lagi di jalan bang. Ntar ya, saya bisuin dulu ya. Oke. Halo saudara Efran. Mama, kamu pula, Martina. Jam segini kenapa belum tidur? Kenapa harus keluar? Apa yang membuat hatimu gelisah, Martina? Nah, Bang Juma, lebih mending kata-kata lucu Jo. Seperti itu. Oh. Kamu sudah lucu. Banyak pendukung kalau kata-kata lucu begitu. Emang lu pikir gue pelawak apa? Lebih bagus sih Bang Juma jadi pelawak. Dari ceramah. Tahu lagi. Ke atas ke bawah. Lirikan matamu menaruh hati. Halo, selamat malam. Apa ini? Apa ini namanya ini? Kecil sekali. Apa ini, Mas? Halo, semangat malam. Halo. Ah, nggak bisa dia. Kita istirahatkan dulu. Terus turun. Ya, kamu sendiri mau ngapain di sini? Sudah. Nggak ada Edis di sini. Kau cocoknya sama Edis memang. Edis parah. Edis parah. Parahnya? Parahnya dia kayak si bom. Namanya saudara. RK juga aku jadi benci. Karena apa? Mending sama Bang Juma. Kenapa benci sama RK? Dia bagus sih ajaran, cuman bawakan tentang ajaran yang enggak betul. Karena dia selingkuh gitu. Ya begitulah demikian. Itu nanti kedua. Kencang kali ibu ini. Begitulah demikian. Masa dia mewartakan begini di sosial media begini RK, betul, jujur. Aku ikutin dari pertama RK itu, aku junjung tinggi. Kalau Edis, tetapi RK memang parah. Selingkuh. Ya bicara begini. Kenapa enggak khotbah panggil umat begini baik-baik? Ini tapi dia selingkuh. Ujar kebencian beginilah segala macam lah. Tapi dia selingkuh. Kata-kata yang halus tapi sakit itu bagi torang begitu masyarakat. Mau denger rasa sakit sih. Kasar begitu. Iya. Benar. Atau istrinya? Adik. Oh, adik. Dia marah sama RK karena selingkuh. Atau dia mantannya RK juga? Karena wow, gimana ini? Pernah disakiti sama RK juga adik itu? Nggak tahu. Pokoknya dia ikutin saja begitu. Dengar begitu kanannya. Pokoknya di sini kebanyakan di Manado sini dengar begitu no. Iya. Kita sapa dulu si Pocong. Pocong.
Ya, assalamualaikum bang. Wah, aku jadi Waalaikumsalam. Boleh banget sama masukan bang sedikit bang? Apa itu bang? aku keluar dari Sahabat Cici, Barakallah Cici. Kristen ya. Ya, Kalau kenapa? ya yang bagi Kristen, kalau yang ngomongnya yang sopan jangan kurang ajar ya. Sudah itu satu bang. Yang kedua, oten yang nggak ada sopan santun itu langsung turunkan aja bang. Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih bang. Makasih Ya, juga saudara. Waalaikumsalam. Saudara Bonda Raja. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam, Katolik Protestan. Dua-duanya. Oke, buka kamera silakan. Apa temanya nih, bro? Apa fungsi akal dalam agama? Itu pertanyaannya untuk apa itu? Untuk semua orang atau untuk agama seseorang? Secara umum, Bang. Kalau kami Kristen bukan akal, bang. Pikiran dulu baru akal. itu cuma akal. Bang cuma punya akal itu karena DP caption cuma dari host toh. Jadi tinggal kita menilai bagaimana. Ya enggak? Pikiran dulu baru akal. Gimana itu? Iya, bukan akal dulu baru pikiran, Pak. Kalau akal dulu kan berarti akal-akalan jadinya. Jadi sesat jadinya. Oh. Kan yang turunkan ini ayat agama kan dari Bang Juma. Apalah ini Martina kok ribet kali, cerewet kali dia. Ya, apa fungsi akal ini untuk agama? Turunin aja dulu Bang Juma. Jadi nggak konsen aku Bang Juma. Turunin aja dulu Bang. Oke, siap. Ini kan orang pemabuk ini. Waduh. Marah nanti dia dibilang pemabuk. Jangan dibilang pemabuk, dia tuh matanya udah mulai marah nanti dia. Buka kamera dulu, Bang. Buka kameranya, Bang. Buka kamera. Marah dia nggak mau senyum lagi dia, Bang. Bang Abang bilang dia pemabuk, marah sudah dia tuh. Halo bang, Halo. Efra ini agamanya apa bang? Siapa? Kamu. Kristen. Kamu naik sini ada ilmu kah tidak? Maksudnya ilmu apa? Ilmu alam, ilmu gaib atau? Mabuk. Aduh. Emang mabuk. Turun lagu bro. Nggak nyambung aku kayak gini ngomong. Nggak waras kamu ini longor semua. Wah. Ini karena nggak bisa on cam aja saya ini ya. Oke, gimana? Nggak bisa on cam. Kalau nggak ada saya maki-maki nih save friend. Buat dulu 100. Maksudnya? 110. Kalau saya bisa on cam, udah saya maki-maki kau. Sedangkan bicara saja kau sudah maki, bro. Nggak nyambung kok kan? Bicara saja kau nggak ada cam saja sudah begitu. Coba kamu bahas itu temanya. Maksudnya apa? Kan sudah. Maksudnya apa, bro? Itu ada tema ditanggapin. Iya, itu loh. Makanya ada guna tema. Biar ada diskusi kita di sini. Turun dulu dia pendapatnya. Saudara Majong. Halo Bang. Assalamualaikum. Ada tanggapan dari Katolik itu Protestan. dari Bang Juma. Islam bang. Oh, siap. Ada yang mau disampaikan? Ya bang. Ada yang ingin disampaikan? Enggak bang, cuman nyimak aja. Kebetulan lagi tadi. Ya, coba ditanggapi tema ini. Apa fungsi akal dalam agama menurut Saudara Efran? Bisa jawab kah? Suruh jawab Pak Septian Manalu. Iya. Diri lo yang disuruh jawab. Iya, saya menyuruh kamu Efran. Kalau kamu memang ada ilmu, kamu pasti bisa jawab. Ada akal.
Kamu tahu akal nggak? Definisi akal itu apa? Itu aja dulu, yang basic-basic dasar aja dulu. Definisi itu apa? Itu dia. Kan? Mabuk. Pengertian akal. Definisi kenapa sampai pertanyaan begitu, sampai balik begitu? Tidak usah sangkut pautkan agama. Akal itu apa sih? Kan kamu aja baru masuk, baru pertanyaan begitu. Aneh Ya, ini kan kau. sesuai tema. Saya kan sesuai tema. Maksudnya kalau sesuai tema, kamu jawab host punya Bang Juma pertanyaan itu apa? fungsi, Dia yang apa bertanya. Dia yang bertanya. Ini malahan kamu yang tanya sama aku, bukan Bang Juma. Bang Juma dari kemarin juga Bang Juma sama aku juga. Ini malahan kamu yang kayak sewot begitu. Kau Kenapa aneh. Ya coba dijawab. Saya diam. Yang tanya, malahan kamu yang nanya. Aneh kan? Ya saya diam. Tahu kan? Coba kamu jawab. Bukannya kamu tanya Bang Juma atau seiring kau sama-sama Bang Juma begitu? Bukan begitu, Abang Efrain. Terus ngapain kamu nanya? Suruh jawab aku itu kata apa fungsi? Ya udah kamu lah, mau nanya apa? Kamu tadi naik mau nanya apa? Barusan aku bilang, ulang kau bilang. Ngomong gak? Coba kamu bertanya deh, makan kalian nih. Kau disuruh bertanya itu, Efran. Jago kali merokok kau, Efran. Mabuk kau. Serta saya bilang tadi, nanti saya yang bilang seseorang yang hebat tapi nggak ada yang hebat, cuma hebat yang diri kita sendiri. Giliran bicara sendiri dia jago dia. Bisa sih mau jelaskan itu sesuatu. Assalamualaikum yang Bunda Nora bahwa Tuhan Yesus yang juru selamat. Bunda Nora mungkin serah kali dia. Rokoknya itu Bang udah PL tadi Bang. Iya. Dia mau salah, sedangkan itu aja Bang. Baik, terima kasih. Ada Bang Juma nggak ada itu kompromi ini. Tapi yang ini Bang Juma punya teman dekat ini paling. Ini kok DSP teman. Ini kok ini. Kenapa dia? Kamu disuruh jawab itu pertanyaan. Iya, coba kamu jawab pertanyaannya. Jangan yang lain dibahas. Lain yang dibahas. Kalau aku nggak bahas gimana? Kamu mau keseluruhan atau? Lucu kau lah. Guru. Kalau aku nggak bahas gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada iman berarti biasa aja. Siap, salam kenal. Dia bersabu-sabu di mana kau bilang? Ya bersabu-sabunya kau. Macam uang pucuk sekali. Biasa Jo. Itu kamu marah atau apa, Efran? Enggak sih, enggak. Gak nyambung lo ngomong sama dia lo. Biasa aja kan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Tiba-tiba begitu. Turunin aja Bang Juma, bosan lihat orang itu. Dikik aja Bang. Jangan tadi. Turunin aja Bang Juma. Macam orang. Ya host ngapain turun? Orang kalau udah kasih nggak seperti itu. Itu contoh itu yang Kristen begitu. Enggak, kamu orang Kristen kan? Enggak macam mesti kamu Kristen menjawab begitu. Kamu Kristen tidak? Kamu tanya begitu serta balik tanya. Coba jelaskan.
Coba jelaskan konsep Tritunggal di Kristen kalau kamu seorang Kristen. Kenapa di waktu ini baru mesti mau bilang begitu? Ya kan di sini kan kita kan diskusi di sini. Waktu. Efrain, kita di sini mau diskusi. diskusi ini boleh memaksakan begitu. Berarti kan nggak kasih bro. Aduh, nggak nyambung Masa sama ini. mesti orang kalau baik ketahuan, orang baik, orang jahat. Saya tanya. Macam memaksa begitu. Kita biar Nggak jelas ya. Nggak nyambung ya. Astaga naga. Udahlah. Bukan. Kalau nggak kamu yang nanya saya, kamu nanya. Kamu nanya saya, kamu nanya. Boleh. Aku nggak pernah nanya, kamu tiba begitu. Ya saya mau ikut diskusi di sini. Akan. Di sini kan banyak pertanyaan, saya mau diskusi. Banyak pertanyaan sedangkan host memang aneh-aneh. Nggak nyambung ya. Akan naik gila dong. Oh, Juma punya teman nih. Bang Juma, rokoknya itu Bang Juma udah kena pelanggaran itu. Pelanggaran buat aku. Iya. Bang Juma. Aku udah tahu. Udah turunan aja Bang Juma. Lucu. Jangan turun Bang Juma. Bang Juma. Iya, maksudnya gini, kan di sini sudah tak ada lagi narasumber Kristen tuh. Jadi kita tutup aja dulu, besok aja lagi ya. Boleh ya? Boleh ya? Udah mau on apa Bang? Iya. Udah mau Iya, kita tutup besok aja lagi. Boleh ya? Ya udah nggak nyambung sama Efrain, nggak asik. Enggak, kamu aja yang baru masuk baru tiba-tiba begitu. Nah, itu aja terus. Ya, bye-bye. Iya kan? Jadi pusing kan kita dibuat. Oke teman-teman sekalian, dimanapun berada kita istirahat dulu. Tadi kita udah buka sebelum jam 9 bukan? Tujuannya hanya supaya kita istirahatnya lebih cepat lagi. Teman-teman Api mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum tutup. Silakan ajukan permintaan. Kalau tidak ada, kita istirahat dulu. Besok teman-teman boleh hadir lagi di Komal saya ini habis zuhur. Mohon maaf yang belum sempat saya naikkan. Insya Allah besok kita akan jumpa kembali untuk berdialog. Masih ada kesempatan ya, besok, lusa dan seterusnya. Kita masih punya banyak waktu kok. Halo, selamat malam. Bang Lima, akun yang ini mau modi dong. Oke, sip. Silakan Dinda, silakan. Iya, Gurunda, aku kalau misalnya izin bantu Julius sama Akang boleh di sini Gurunda? Boleh. Silakan Dinda, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Kalau mau berdebat juga di sini boleh, silakan. Tapi saya sholat dulu. Boleh ya? Enggak, aku enggak cuma ini doang, mau sounding doang. Oh gitu ya, silakan. Ya Ikhwan, yang di bawah, kalau kalian kenal kawan seperjuangan kita, mujahid kita, Julius dan Akang Satria, beliau berdua sedang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau mau bantu, kalian bisa chat Kores ya di 0813-3753-4473. Karena dalam dunia pasti ada ujiannya. Nah beliau berdua ini sedang terkena ujian sedikit lah gitu, tapi bukan kesehatan, alhamdulillah bukan kesehatan gitu. Kalau Julius usaha, kalau si Akang juga usaha kayaknya. Nah kalau yang mau bantu bisa chat Gurunda atau Kores ya Ikhwan ya di 0813-3753-4473 Ikhwan. Semua yang kalian bantu untuk para mujahid insya Allah jadi amal jariah kalian di yaumil hisab kelak. Amin. Nomornya kecepatan ya. 0813 3753 4473 Ikhwan ya. Mohon dibantu. Thank you Gurunda, selamat istirahat. Sekalian
info milad juga Dinda, info milad. Oh, oke. Nah, dan Ikhwan untuk milad sendiri ini milad ketiga API ya Ikhwan ya. Ini milad ketiga API alhamdulillah akan diselenggarakan di bulan September tanggal 5 Ikhwan. Bulan September tanggal 5 2026 di tempat kesayangan Gurunda Rumah Hobbit Bolangi. Milad ketiga ini terasa spesial karena Gurunda sendiri yang request untuk di tempat kelahirannya. Gurunda punya mimpi udah 6 tahun ya Gurunda ya, belum pernah kejadian gitu. Iya. Untuk mengundang semua mujahid yang Gurunda sayang beracara bermajelis di rumahnya. Jadi spesialnya ini aku minta tolong kepada kawan-kawan semua untuk merealisasikannya, untuk membuatnya menjadi nyata impian Gurunda ini. Semua mujahid kumpul di tempat Gurunda. Dan ikhwani fisabilillah mohon ditanamkan di dalam benak kalian, selama Apologet Islam Indonesia mengadakan milad, selama itu juga simbol kemenangan Islam setiap tahunnya ada. Jadi jikalau kalian selalu bersumbangsi support APII dengan miladnya, maka pertanda nyala Islam di media sosial, simbol kemenangan Islam di media sosial melawan para penghujat Islam itu selalu ada di setiap tahunnya Ikhwan. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, support terus miladnya APII dan juga program-programnya di rekening Yayasan APII 75 kali 51770. Oke, itu Ikhwan ya yang bisa aku sampaikan. Mohon dibantu Akang Julius dan milad kita di September. Jazakallah khairan katsiran bil jannah. Panglima, syukran waktunya, tafadhol. Iya, makasih Dinda, makasih. Siap. Oke teman-teman sekalian, kita tutup juga ingin promosi ya, promosi channel YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Kenapa beberapa hari belakangan ini saya selalu mempromosikan channel Zulkifli M. Abbas? Karena setiap kali dialog debat seperti ini, TikTok sudah selesai live-nya, maka itu tidak bisa lagi kita putar ulang. Teman-teman tidak bisa putar ulang lagi materi-materi kajian yang tadi. Mungkin hari ini kita anggap biasa, materinya biasa aja kok. Tapi ada masa di mana kalian akan memfungsikan ilmu itu. Fungsikan ilmu itu. Maka oleh karena itu, ya saya berharap teman-teman di sini selain mensubscribe channel akun Bang Suma 01 dan Bang Suma Official, harus punya backing data juga. Di backup data pengetahuannya itu melalui YouTube. Oleh karena itu silakan subscribe channel saya Zulkifli M. Abbas Official. Karena besok hari ketika ada materi yang ingin saudara tonton, tinggal Anda buka channel itu. Di situ lengkap semua materi, lengkap dengan judul-judulnya. Tinggal teman-teman mencari data. Misalnya nih, saudara-saudara lagi bertemu dengan keluarga yang non-muslim atau rekan kantor yang non-muslim. Lalu kemudian terjadi tanya jawab. Nah, ada pertanyaan yang menurut saudara-saudara belum sempat Anda jawab. Anda boleh masuk ke YouTube Apologet Islam Indonesia, lihat judulnya, temanya di situ, bisa kasih jalan aja yang mana kira-kira di sini Bang Suma menjawab dengan soalan yang sama. Karena di YouTube ini akan menjadi aset kita sebagai umat Islam yang terjaga, karena YouTube itu aman untuk menyimpan data dan bisa diputar dan bisa dipantau, bisa dijangkau di seluruh pelosok yang ada sekarang di Indonesia. Karena hampir semuanya sudah ada internet kan gitu ya, dan hampir semua manusia Indonesia itu sudah punya HP. Artinya semakin kita banyak mensubscribe channel-channel yang berafiliasi dengan API, ya maka semakin luas jangkauan daripada materi perbandingan agama. Itu maksud saya. Jadi silakan teman-teman sekalian subscribe channel Zulkifli M. Abbas Official. Tidak ada ruginya kok di sana. Di subscribe, di like di sana, komen di sana. Nanti ketika ada waktu, admin saya akan memberikan kunci biru sebagai simbol bahwa kita ini adalah netizen yang setia di dalam menyimak materi perbandingan agama. Sekali lagi silakan teman-teman, 10.000 mata yang ada di sini, sisipkan waktu sejenak untuk masuk ke channel Zulkifli M. Abbas Official. Subscribe aja, di like aja, komen situ Assalamualaikum. Kalau mau tinggal di sana menyapa-nyapa teman-teman boleh, kembali ke TikTok juga boleh.
Begitu teman-teman sekalian. Jadi harapan saya dengan subscribe channel Zulkifli Abbas Official dan channel-channel yang lain, maka kita punya pembendaharaan keilmuan tentang perbandingan agama. Begitu ada materi yang ingin kita tonton, langsung masuk ke sana. Begitu ada materi yang ingin kita lihat, langsung masuk ke situ. Ada beberapa channel sih, cuman saya tidak hafal semua nama channel teman-teman. Ada Lensa News Muslim, terus Sahabat Bang Suma, debat apa gitu, teman Bang Kores juga punya, terus Akang, lupa saya, naudzubillah min zalik. Lupa nama channel-channelnya teman-teman. Yang pada intinya yang sudah men-subscribe channel-channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak semuanya. Yang mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan antum semua berlipat ganda. Dimudahkan urusannya dan kemudian diangkat penyakit yang ada pada diri, baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin. Terima kasih. Baik teman-teman, kita tutup dulu. Di sini udah jam 1, hampir setengah 2. Sengaja saya tadinya cepat live untuk supaya kita cepat istirahat. Ya, kita istirahat lagi, besok kita lanjut lagi. Sekira begitu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Kepada saudara-saudara saya non-muslim, Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova atau apapun itu yang mendengarkan dialog ini, ketika ada hal kebenaran yang saya sampaikan menggores hati saudara, ya saya Bang Suma dengan rendah hati memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kebenaran harus saya sampaikan meskipun itu pahit menurut saudara, tapi pahit belum tentu sesuatu yang tidak baik. Ya, bisa jadi sesuatu yang pahit menurut kita itu adalah obat. Saudara Raja Bando, mohon maaf Bang, saya minta dengan hormat Abang hadir besok, ya habis zuhur begitu saya live, Anda naik, kalau bisa kita diskusi panjang lebar. Mohon maaf malam ini saya harus istirahat. Begitu juga teman-teman yang lain. Saya menghargai antusias Abang dan minta beberapa kali naik. Tapi insya Allah besok Raja Bundo, ya saya undang Anda spesial untuk diskusi dengan saya. Silakan siapkan materi yang Anda kuasai. Ingat, kita bukan menghujat atau menista. Agama Islam Kristen ini kita jadikan sebagai bahan untuk merajut toleransi antar umat beragama demi untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai. Demikian teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.